Bab 691, Busur Empat Penjaga Ilahi, 2. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bab 691 Busur Empat Penjaga Ilahi, 2. Swoosh! Sebuah panah emas raksasa mengenai daun telinganya, merobek salah satu telinganya. Aku benci orang sepertimu yang mengungkit ayahmu jika kamu tidak bisa mengalahkan lawanmu. Enyahlah, atau panah berikutnya akan mengenai hatimu. Ding Hao perlahan menarik busurnya, panah emas kedua secara bertahap muncul. Setelah Ding Hao merebut busur empat penjaga ilahi, aura yang dilepaskan di bawahnya berkali-kali lebih kuat daripada di bawah pemuda berambut hitam ini. Panah emas raksasa itu seperti matahari yang terik, memadatkan kebencian yang mematikan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kamu, pemuda berambut hitam itu menyadari bahwa pria berotot, sangat kuat dengan wajah persegi ini bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jika dia mengatakan lebih banyak lagi, dia pasti akan terbunuh oleh panah lain. Tunggu saja. Setelah mengancam dengan marah, pemuda berambut hitam itu pergi dengan kecewa bersama para pengikutnya. Dia pergi keluar untuk mencari wol dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Dia dapat melihat bahwa pot hitam itu luar biasa, dan menginginkan alasan untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia harus melepaskan busur empat penjaga ilahi miliknya. Junior saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan mencintai yang muda. Sayangnya, perdamaian ini pasti berlangsung terlalu lama. Mereka sudah lupa apa artinya berada dalam krisis. Mungkin kita benar-benar membutuhkan perang suci lagi. Paman Tiansu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian dia dengan cepat mengemas segala sesuatu di sekitarnya, seolah bersiap untuk berlari. Apa yang sedang kamu lakukan? Ding Hao menyingkirkan busur empat penjaga ilahi. Busur ini tidak sekuat busur dewa palsu milik Zhang Fan, tetapi memiliki ketangkasan lebih. Ketika dia kembali ke provinsi salju setelah ini, dia bisa memberikannya kepada bocah pemburu itu sebagai hadiah. Bersiap untuk lari, tentu saja. Paman Tiansu memandang Ding Hao seolah-olah dia idiot dan berkata, orang yang baru saja kamu kalahkan adalah murid Kota Awan Ungu. Kota Awan Ungu adalah salah satu dari 20 sekte teratas di benua tengah ilahi. Penguasa kotanya Dugu Yifang sangat protektif terhadap murid-muridnya. Kita berada dalam masalah besar, karena lelaki tua itu akan mengejar kita sejak kita mengalahkan juniornya. Apakah Anda akan menunggu para penguasa Kota Awan Ungu datang untuk menyelesaikan masalah dengan Anda? Jadi bagaimana jika mereka datang? Ding Hao sama sekali tidak khawatir. Apakah kamu idiot? Kami di sini untuk menemukan timbunan dewa di reruntuhan Aula Suci, bukan di sini untuk bertarung. Selain itu, raungan naga cakrawala ke-9 dari Kota Awan Ungu sangat kuat. Tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Paman Tiansu mengemasi barang-barangnya dan menyeret Ding Hao pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya berlari jauh ke dalam hutan penguburan tulang. Kurang dari 15 menit setelah mereka menghilang. Swoosh! Astaga! Dua sosok mendarat di tempat yang sama. Salah satunya adalah seorang lelaki tua kurus dengan rambut beruban, kerutan di wajahnya sedalam selokan. Seolah-olah sepotong kulit manusia telah dicangkokkan ke kerangka-kerangkanya, dan hembusan angin dapat menerbangkannya. Tubuhnya mengeluarkan bau kematian dan pembusukan, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Pemuda berambut hitam itu berdiri dengan hormat di samping lelaki tua itu. Dia berkata, Paman kedua, dua orang bodoh yang merebut busur empat penjaga ilahi kita sedang berdiri di sini sekarang. Lelaki tua kurus itu sepertinya tidak punya kekuatan untuk membuka matanya. Dia mengendus-endus. Mereka sudah melangkah jauh. Anda telah memprovokasi master sejati. Dia menggelengkan kepalanya. Ayo kembali. Jangan bilang kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pemuda berambut hitam itu tidak mau berbaring. Kakak telah memanjakanmu, dan kamu membuat masalah di mana-mana. Bahkan aku, paman keduamu, cukup takut pada orang-orang yang baru saja kamu provokasi. Anda beruntung hanya kehilangan satu telinga. Mata lelaki tua kurus itu melirik ke arah pemuda berambut hitam itu. Dia mengangkat kelopak matanya. Bola matanya sangat mengerikan, warnanya benar-benar putih. Dia tidak memiliki pupil di matanya. Lelaki tua kurus itu berkata dengan lembut, namun, kedua lelaki ini pasti sangat lelah hidup. Mereka bahkan berani merampok busur empat penjaga ilahi kita. Mereka mendekati kematian. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti berada di sini untuk mencari reruntuhan Aula Suci.
Tidak perlu membuang waktu untuk mengejar mereka. Kita akan bertemu mereka cepat atau lambat. Lalu kita bunuh saja mereka dan ambil kembali busur kita. Itu hebat. Paman kedua, jika kamu bersedia bertarung untuk kami, kedua bandit bodoh itu pasti akan mati. Pemuda berambut hitam itu sangat gembira. Ding Hao dan Paman Tiansu telah dengan hati-hati memeriksa jejak yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka dan maju dengan hati-hati. Dalam beberapa hari terakhir, Ding Hao juga sedikit terkejut dengan kengerian hutan penguburan tulang. Bahkan Evil Moon, kucing gemuk yang suka berburu dan makanan enak, tetap berada di sisi Ding Hao dengan patuh tanpa berlarian, setelah hampir ditelan oleh buaya emas kuno. Bab 692 Formasi Iblis vs. Bi Mitos Fang. Ding Hao telah lama kehilangan arah. Ada bahaya di sekelilingnya, dan dia harus mengaktifkan indera ilahi sepenuhnya dan waspada, atau dia bisa terbunuh kapan saja. Untungnya, Paman Tiansu memiliki keterampilan yang luar biasa. Dia selalu bisa menghindari makhluk aneh dari tanah tanpa asuhan, mengikuti jejak master klan manusia dan klan iblis sambil melanjutkan perjalanan dengan Ding Hao. Ledakan, 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 serangkaian ledakan tiba-tiba meledak dari depan. Gelombang energi yang mengerikan terpancar seperti gelombang pasang. Burung-burung ganas dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya meratap dengan sedih, berlari kencang seperti air pasang dari hutan yang jauh. Bumi berguncang, pepohonan tumbang, dan segala jenis binatang buas berlari melewati Ding Hao dan teman-temannya seperti anjing tunawisma. Mereka melarikan diri bahkan tanpa meliriknya. Apa yang sedang terjadi? Binatang buas ini sepertinya ketakutan. Ding Hao terkejut. Seekor kera berbulu emas, sebesar bukit kecil, berjalan mendekat dengan langkah panjang. Ia mengoceh dengan keras ketakutan saat ia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak sampai mati di bawah kakinya saat ia melarikan diri. Di tengah ratapan sedih dan panik, seekor elang serigala jambul perak dengan lebar sayap melebihi 20 meter mengepakkan sayapnya, terbang menuju pinggiran hutan penguburan tulang. Saat suara kepakan sayapnya bergema, ada kumpulan hitam di langit, semuanya adalah burung raksasa yang dilanda kepanikan dan binatang buas. Spesies primitif yang berada di puncak rantai makanan biasanya saling bertarung setiap hari. Mereka sekarang hanya berjarak beberapa meter, berlari menjauh. Sedangkan untuk binatang biasa, tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang mati akibat diinjak oleh binatang lain. Apa yang telah terjadi? Evil Moon merasa sangat tidak nyaman, merasakan bahaya besar yang akan terjadi. Hei, tidakkah kamu merasa udaranya sedikit panas dan ada sesuatu yang terbakar? Paman Tiansu menghentikan langkahnya. Ding Hao berhenti di puncak pohon raksasa dan melihat ke kejauhan. Api merah tiba-tiba melonjak ke langit dari hutan purba. Aliran cahaya merah tua yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Hutan dan pegunungan yang luas tiba-tiba mulai terbakar, dan hutan yang tadinya hijau telah berubah menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah api surga telah meletus? Segala sesuatu yang terlihat dalam pandangan mereka terbakar. Api berwarna merah darah menyebar dengan liar ke arah Ding Hao dan teman-temannya. Nyala api dipenuhi dengan aura biadab dan buas. Bukan, ini bukan api surga, mungkinkah itu api iblis? Ding Hao bisa merasakan sesuatu yang aneh. Ada aura samar dan sangat mengerikan dari makhluk ganas yang sepertinya berasal dari zaman kuno, dengan kemampuan untuk menghanguskan segalanya. Bahkan bebatuannya telah terbakar menjadi abu hijau. Jika itu hanyalah api biasa, kera berbulu emas ilahi dan elang serigala jambul perak tidak akan takut akan hal itu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, gelombang Demon Aura muncul di langit yang jauh. Seperti awan gelap yang menjulang, mereka berkumpul dari mana-mana, membentuk bayangan di atas lautan api yang tak terbatas. Gemuruh, saat kilat menyambar dan guntur menyambar, tetesan air hujan hitam jatuh dari langit. Awalnya hanya gerimis, namun akhirnya menjadi hujan deras. Badai yang mengamuk itu seperti garis hitam yang menghubungkan langit dan bumi. Saat hujan hitam yang aneh ini turun, api merah menyala perlahan mulai padam. Ini adalah hujan setan. Para master teratas dari klan iblis sedang merapal mantra. Orang tua berpenampilan kasar, Tiansu, mengupil, melambai ke arah Ding Hao, dan berkata, "Ayo cepat bersembunyi." Hahaha, ini akan sangat menyenangkan. Dia mengeluarkan 2 jubah perak dari lapisan dalam jubahnya, mengenakannya sendiri, dan menyerahkan yang lainnya kepada Ding Hao. Setelah Ding Hao mengenakan jubahnya,
dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi transparan. Dia bahkan bisa melihat apa yang ada di belakangnya melalui lengan dan tubuhnya. Semua aura di tubuhnya telah hilang dan tidak terdeteksi lagi. Seekor burung beo 9 warna yang dilanda kepanikan terbang mendekat, melewati tubuh Tiansu seolah-olah dia adalah udara kosong. Hehe, kali ini, meskipun Dewa Perang datang, dia tidak akan bisa mendeteksi kita. Mari kita tunggu dan nikmati kesenangannya. Dan kita mungkin mendapatkan sesuatu dari ini juga. Paman Tiansu menyeringai lebar-lebar, memperlihatkan gigi kuning kemasan. Tepat pada saat ini, pekikan, jeritan seekor burung, penuh dengan kedengkian yang kejam dan mematikan, merobek langit. Di lautan api, seekor burung aneh seukuran burung pegar terbang ke langit dengan awan gelap. Burung itu tampak seperti bangau mahkota merah, namun hanya memiliki satu kaki. Tubuhnya berwarna biru dengan bintik-bintik merah, paruhnya putih dan jambulnya merah menyala seperti darah. Haha, Bifang, itu benar-benar Bifang. Haha, klan iblis ingin Bifang ini mati. Pantas saja mereka rela menggunakan kekuatan asal untuk membentuk formasi hujan. Haha, Little Cap Ding, sembunyikan dirimu dengan baik. Kita akan mendapat untung dari ini nanti. Ketika Paman Tiansu melihat burung aneh itu, dia menyeringai lebar. Bifang, Ding Hao terkejut. Bifang adalah salah satu dari 36 makhluk mitos Dewa Biduk Archean. Semua makhluk ganas di 10 besar hidup dengan memakan api. Mereka tinggal di hutan dan sangat kuat. Di zaman kuno, Bifang tidak kalah kuatnya dengan dewa atau iblis. Bahkan makhluk ini pun harus menjauhi habitatnya. Itu adalah salah satu penguasa zaman kuno, yang menguasai beberapa bidang. Kemanapun perginya, api yang menyertainya akan menghanguskan segalanya. Itu adalah buah bibir untuk kekuatan biadab. Saat ini, karena perubahan kekuatan pasang surut dunia, banyak Archean Divine Beast yang mati. Karena kekuatan mereka berkurang, Ding Hao dan Tiansu tidak menyangka akan melihat Bifang hidup dengan mata kepala sendiri hari ini. Makhluk ilahi semacam ini terlalu langka, seluruh tubuhnya penuh dengan aset berharga. Menurut legenda, darah seorang Bifang mengandung api paling mengerikan di dunia. Setetes esensi darahnya bisa mengubah seseorang menjadi dewa api, penguasa segala api, dengan kekuatan untuk melawan iblis. Ada bulu biru murni di punggung Bifang yang disebut bulu berharga, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata ajaib. Pekik, Bifang menjadi gila, memuntahkan api yang tak ada habisnya, menghanguskan awan gelap Demon Aura di langit. Jeritan yang mengerikan dan gila ini bergema di seluruh langit dan bumi. Binatang buas dan burung raksasa yang tak terhitung jumlahnya di hutan ketakutan oleh pekikan ini dan jatuh lemas ke tanah. Mereka yang sedikit lebih lemah dibunuh secara langsung, dihancurkan oleh gelombang suara. Ding Hao hanya merasa telinganya dipukul oleh 2 palu besar, dan dia melihat bintang. Sangat menakutkan, saya mendengarnya dari jarak ribuan meter. Seandainya jaraknya dekat, pekikan burung ini pasti sudah membuatku hancur berkeping-keping sekarang. Ding Hao terkejut, ini adalah pertama kalinya dia bertemu makhluk ganas seperti itu. Kemanapun api merah lewat, lapisan awan hitam Demon Aura di langit secara bertahap akan menipis. Hujan deras pun menguap dan berhenti. Nyala api di hutan di bawah semakin bergejolak. Di lapisan awan Demon Aura hitam, seseorang dapat merasakan kehadiran 5 atau 6 iblis yang megah seperti gunung kuno. Kadang-kadang, mereka menunjukkan cakar bersisik mereka, yang seperti tangan iblis. Ada aura mengerikan di sekitar mereka, yang pastinya berada pada level Sage. Bahkan kuku jari mereka seperti puncak setinggi 100 meter, cukup mengerikan hingga membuat manusia terengah-engah. Seperti pedang ilahi, pancaran cahaya akan turun di sekitar Bifang dari awan Demon Aura itu. Ruang akan terdistorsi, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya akan berkedip-kedip di awan. Plasma yang ganas itu seperti badai, menyelimuti Bifang dari mana-mana. Makhluk berdosa, kamu sudah berada dalam formasi kematianku. Menyerah sekarang. Suara yang tak tertandingi menembus awan dan mengguncang langit dan bumi. Tokoh klan iblis yang kuat telah bergabung untuk menaklukkan Bifang ini. Para ahli iblis ini memanggil angin kencang dan hujan, menyebabkan aura iblis melonjak dengan liar, membentuk jaring yang tidak bisa ditembus. Bifang itu seperti api yang mengalir, membuat jejak api di udara begitu cepat hingga tidak terlihat, sesekali berkedip di lautan api. Begitu api berdarah ini menyemprotnya, iblis kuat ini akan langsung menguap ke udara. Ia memekik dengan marah.
Kadang-kadang ia tampak akan melayang keluar dari area yang dibayangi oleh awan Demon Aura, namun akan memantul kembali setelah menabrak dinding yang tak terlihat. Saat ini, Ding Hao telah menyadari formasi tak kasat mata di sekitar kebakaran hutan, menyegel semuanya. Bahkan Bifang pun terjebak, menjadi gila saat mencoba berjuang keluar. Ding Hao bahkan lebih terkejut lagi. Jeritan tadi telah dicegat oleh formasi tak terlihat, namun masih membuatnya sangat terkejut hingga dia melihat bintang. Jika bukan karena formasi ini, dia akan terluka parah. Ini terlalu mengerikan. Makhluk liar seukuran burung pegar ini sebenarnya sangat kuat. Pantas saja mereka mengibaratkan burung buas jenis ini dengan iblis di zaman purba. Haha, anak muda, apakah kamu takut? Suara lelaki tua berpenampilan kasar, Tiansu, mencapai telinganya. Jangan khawatir, dari kelihatannya, setidaknya ada 4 atau 5 kekuatan utama klan iblis yang bekerja sama. Meskipun Bifang ganas, ia terjebak dan tidak dapat melukai kita. Mari kita duduk di sini dengan tenang dan menyaksikan pertempurannya. Hehe, kalau Snipe dan Kerang beradu, nelayanlah yang akan memetik hasilnya. Mudah-mudahan, para Master Bifang dan klan iblis akan saling membunuh. Hahaha, Ding Hao menjadi tenang dan menyadari apa yang dia katakan itu benar. Meski berbahaya di sini, ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia bisa mendapatkan setetes sari darah Bifang atau bulu berharganya, itu akan sangat menguntungkannya. Hati-hati, suara Master Pedang dan Master Pedang bergema di benaknya. Kedua orang tua eksentrik ini telah setuju agar Ding Hao tetap tinggal dan mengamati, setidaknya untuk saat ini. Ding Hao mengangguk, memeluk Evil Moon erat-erat, membungkus dirinya dengan jubah perak yang aneh, dan memilih tempat tersembunyi untuk menyaksikan pertarungan mendebarkan ini dari jarak yang agak jauh. Ledakan, cakar raksasa, seperti puncak gunung, tergenggam dari langit. 3 jarinya ditutupi rambut kaku yang berkilau hitam seperti tombak baja. Petir berputar di sekitarnya, saat ia menyambar Bifang setelah menentukan lokasinya. Pekikan, dengan pekikan marah, Bifang membuka paruhnya dan mengeluarkan api merah. Nyala api yang panjangnya puluhan meter ini berubah menjadi lautan api besar di udara, membungkus cakar raksasa di dalamnya. Ada bau terbakar yang menyengat. Kemudian, seseorang menjerit marah dan kesakitan dari dalam awan Demon Aura. Cakar raksasa itu, yang sekarang bersinar seperti arang hitam, perlahan mundur. Jelas sekali, sosok klan iblis yang kuat di awan Demon Aura telah kalah dalam pertarungan ini. Bab 693 Oriole tangkai di belakang. Bifang membuka paruhnya, menembakkan beberapa ratus aliran api serupa. Ruangan itu telah berubah bentuk karena suhu yang melonjak drastis, menimbulkan suara mendesis seolah-olah mencair. Api merah berubah menjadi klon Bifang yang sangat besar dan berapi-api, meluncur menuju awan Demon Aura. Mengaum, aum, aum, di dalam awan Demon Aura, auman yang mirip dengan raksasa terdengar, satu demi satu. Tokoh kuat klan iblis juga bermanifestasi dalam wujud aslinya, menunjukkan keterampilan magis mereka. Cahaya ilahi 5 warna bersinar dari awan, bercampur dengan klon Bifang yang berapi-api, mencabik-cabik mereka seperti binatang buas dengan taringnya. Di kejauhan, mata Ding Hao terbuka lebar. Pertarungan ini berada pada level yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bifang sangat galak. Segera setelah paruhnya terbuka, nyala api yang muncul akan berubah menjadi klon ilusi Bifang, membumbung tinggi. Masing-masing di alam sage, mereka dapat memusnahkan langit dan bumi. Sosok kuat dari klan iblis muncul di awan Demon Aura, memuntahkan Demon Aura saat mereka melepaskan kekuatan bawaan mereka. Demon Aura mereka seperti cairan kental, mengendalikan sepenuhnya angin, hujan, guntur, dan kilat, menghancurkan klon Bifang yang berapi-api berulang kali. Ding Hao mendapati dirinya sangat terpesona. Jika bukan karena formasi di depan yang dibentuk oleh klan iblis, Ding Hao akan menjadi gila dan memasuki medan perang, untuk lebih merasakan energi tak terbatas dan perubahan kekuatan aturan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tiba-tiba terdengar suara dengkuran. Orang tua berpenampilan kasar, Tiansu, tertidur, mendengkur dengan gembira. Ding Hao terdiam. Hanya bajingan tua seperti dia, yang bekerja hanya demi keuntungan, yang akan acuh tak acuh terhadap pertempuran indah di tingkat perang suci. Mungkin hanya ketika kedua belah pihak terluka parah barulah dia cukup termotivasi untuk berlari dan mengambil sesuatu. Mendengkur juga terdengar di pelukannya. Raja Iblis itu,
bulan jahat, juga tertidur. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan terus menyaksikan pertempuran di kejauhan. Konfrontasi ini seperti skenario legendaris dari permainan komputer di kehidupan sebelumnya di bumi. Benar-benar aneh. Kekuatan magis mereka melampaui batas imajinasi Ding Hao. Tanpa dia sadari, setengah hari telah berlalu. Pertarungan antara Bifang dan klan iblis juga telah mencapai klimaks. Ding Hao tiba-tiba bertanya-tanya mengapa pertempuran yang menghancurkan bumi ini tidak menarik kekuatan lain di hutan penguburan tulang. Apakah karena klan iblis telah mencegah mereka, atau adakah banyak orang seperti dia, yang bersembunyi dalam kegelapan menunggu pertempuran sengit ini berakhir, untuk mendapatkan imbalan seperti pepatah Oriole. Ketika dia memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Dia melepaskan Divine Sense-nya sepenuhnya. Sekarang pikiran esensial Ding Hao telah mencapai alam, pikiranku dan aku adalah satu, itu brutal dan kuat, halus dan sunyi. Saat dia melepaskannya keluar, itu sama sekali tidak dapat dideteksi oleh orang biasa, dan mencakup radius 5 km. Segera, kewaspadaan muncul di wajah Ding Hao. Benar saja, banyak yang bersembunyi di kegelapan, siap menyerang. Indra ilahi Ding Hao telah mendeteksi setidaknya 4 atau 5 fluktuasi energi yang tersembunyi. Para pejuang ini sangat kuat, metode penyembunyian mereka juga paling halus. Ding Hao hanya bisa secara samar-samar mendeteksi kehadiran mereka menggunakan indera surgawinya, tetapi dia tidak benar-benar tahu siapa mereka. Sepertinya tidak mudah untuk merebut harta karun di Bifang ini. Ding Hao membuat rencana yang matang. Dia maju perlahan. Di bawah jubah perak Paman Tiansu, tidak ada yang mendeteksi kehadirannya. Indra ilahinya terus menyelidiki langit dan bumi. Butuh waktu 2 atau 3 jam baginya untuk menjelajahi ruang formasi di sekitar medan perang ini. Hasilnya benar-benar membuatnya khawatir. Setidaknya ada beberapa lusin pasukan yang bersembunyi di sekitar medan perang, siap menyerang. Beberapa dari klan iblis, sementara yang lain dari klan manusia. Mereka semua sangat kuat, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Saat ini, sudah tengah malam. Di kejauhan, pertarungan dalam formasi telah mencapai klimaks. Separuh bulu di tubuh Bifang telah rontok. Saat paruhnya dibuka, cairan berwarna kebiruan akan menetes di sudut paruhnya. Jelas sekali dia terluka parah. Api yang dimuntahkannya telah melemah, sementara nafasnya juga melemah. Tampaknya kalah. Pada saat yang sama, awan di menorah di langit juga telah menipis. Saat ini, Ding Hao dapat melihat wujud sebenarnya dari sosok iblis kuat yang bersembunyi di awan. Ada total 6 iblis besar, yang menjulang tinggi seperti gunung. Salah satunya adalah terenggiling seputih salju. Ada 2 ekor lembu jantan hijau dengan tanduk dan garis-garis raksasa di tubuhnya. 3 lainnya adalah pohon hangus kuno yang sangat besar, naga banjir berkepala 2, dan semut darah merah yang mengerikan. Mereka adalah wujud sebenarnya dari iblis besar ini. Keenam iblis besar ini seperti raksasa prasejarah. Demoniki berputar-putar di sekujur tubuh mereka, masing-masing menempati satu area, mengendalikan kekuatan berbeda dan membentuk formasi aneh. Formasi itu terus-menerus menghabiskan energi di dalam ruang, mencoba menguras Bifang sampai mati. Sayang sekali Bifang ini masih di bawah umur dan belum mencapai kekuatan puncaknya. Kalau tidak, itu akan menembus formasi sejak lama. Yang mengejutkan, Paman Tiansu telah bangun, menyeka air liurnya dan menghela nafas. Dia berkata sambil tersenyum, "Bersiaplah. Giliran kita akan segera tiba." Ding Hao menjelaskan kepadanya apa yang dia temukan sebelumnya. "Haha, aku sudah tahu para pencuri itu akan datang ke sini untuk mengambil kesempatan langka ini. Tapi kalau mereka mengira bisa melawanku yang menunggu untuk menyergap di sini, hehe, mereka pasti melebih-lebihkan diri mereka sendiri." Paman Tiansu sangat percaya diri, dan tidak peduli dengan apapun tentang mereka. Ding Hao tidak tahu apa yang membuat lelaki tua berpenampilan kasar ini begitu percaya diri. Berdasarkan pengamatannya sebelumnya, mereka tidak bisa meremehkan beberapa lusin, Orioles, yang bersembunyi di dekatnya. Para pejuang ini sama sekali tidak kalah dengan mereka berdua. Dengarkan perintahku ketika saatnya tiba. Jika saya memerintahkan Anda untuk menyerang, Anda tidak perlu memikirkan hal lain. Lari saja dengan kucing gendut ini, lalu, hehehe, semua harta karun di Bifang akan menjadi milik kita. Lelaki tua berpenampilan kasar itu memperlihatkan gigi kuningnya saat air liur berkilau mengalir di sudut mulutnya. Ding Hao mengangguk dan bertanya, "Baiklah,
pertama-tama saya akan mendengarkan perintah Anda. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan Anda? Aku akan melindungimu dari belakang, kata Paman Tiansu tanpa basa-basi. Ding Hao terdiam. Saat mereka berbicara, kemenangan akhirnya diraih oleh salah satu pihak. Salah satu dari 6 iblis besar, terenggiling raksasa yang seluruh tubuhnya seputih perak, tidak tahan lagi. Meringkuk tubuh raksasanya, panjangnya langsung menyusut hingga belasan meter. Seperti roda yang berputar dengan cepat, ia berdengung dan meraung, meninggalkan jejak di kehampaan saat ia meluncur menuju Bifang. Pekikan. Dengan pekikan murka, Bifang membuka paruhnya dan memuntahkan beberapa lusin aliran api merah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, tokoh kuat klan iblis lainnya juga menyerang. Naga banjir abu-abu membuka mulutnya, memuntahkan kolom air hitam. Pohon raksasa yang hangus itu menjulurkan cabang-cabangnya. Kedua ekor sapi jantan hijau bermata merah itu langsung ditabrak dengan tanduk raksasa di kepalanya. Dahi semut darah merah, seperti gunting dewa raksasa, juga terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, melonjak ke bawah. Pembagian kerja mereka sangat jelas. Tokoh kuat klan iblis lainnya mencegat klon bayangan raksasa Bifang yang telah bermetamorfosis dari api merah, sementara Raja Terenggiling Salju Perak langsung menghancurkan Bifang, kini tidak lagi gesit seperti sebelumnya. Ledakan. Pada akhirnya, tubuh Terenggiling yang berputar dengan kecepatan tinggi menghantam tubuh Bifang dengan keras. Dengan jeritan sedih, bulu biru Bifang berhamburan, terbakar. Separuh bulunya telah rontok, salah satu sayapnya patah, sementara darah panasnya mengalir seperti lahar. Ia tidak bisa bertahan di udara dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, beberapa lusin tulang punggung tajam Raja Terenggiling Salju Perak juga telah patah. Armor bersisik peraknya juga terkena suhu tinggi. Ia mengalami cedera serius. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Pohon raksasa yang hangus itu berbicara dalam bahasa manusia, saat tubuhnya yang megah seperti gunung bergoyang. Cabang-cabang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti langit dan matahari seperti lengan yang mencekik, menyebar dengan liar ke arah Bifang yang jatuh. Pada saat ini, tokoh kuat klan iblis lainnya juga melepaskan kekuatan magis mereka dan menyerang. Pekikan. Bifang jatuh ke lautan api. Satu kakinya terus melompat dan menghindar, sambil memekik dengan marah, memuntahkan api berulang kali sebagai pembalasan. Sayap utuh terakhirnya mengepak, saat kobaran api di tanah membumbung ke atas seperti gelombang besar, menyapu. Namun, ia masih di bawah umur dan belum mencapai kekuatan puncaknya. Terjebak di dalam formasi, ia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan asalnya. Apalagi ia terluka, sehingga serangan baliknya tidak seefektif sebelumnya. Dalam sekejap mata, serangan iblis telah menghantam Bifang berulang kali. Pada akhirnya, ia tampak tidak berdaya untuk membalas atau menghindar, terjebak di cabang-cabang pohon hangus yang tak berujung. Hahaha, pohon iblis yang hangus itu tertawa terbahak-bahak. Batangnya bergetar, dan cabang-cabangnya menghancurkan ruangan. Ia akan mengambil tubuh Bifang dan langsung pergi. Konyol, Patriark Kayu Hitam, kami sepakat untuk bergabung dan membelah tubuh setelah membunuh Bifang ini. Apakah kamu ingin mengambil semuanya sendiri? Silver Snow Terenggiling King bersinar, berubah menjadi pria kekar dengan baju besi perak, matanya memancarkan cahaya keperakan saat dia menatap ke arah pohon raksasa yang hangus itu. Haha, itu semua tergantung seberapa baik dirimu. Suara dentuman pohon raksasa yang hangus itu bagaikan guntur. Itu mengeluarkan bau busuk yang aneh. Batangnya yang berwajah manusia berbintik-bintik menjulurkan cabang-cabangnya seperti anggota tubuh manusia. Itu adalah pohon kuno yang secara kebetulan berubah menjadi iblis setelah beberapa puluh juta tahun, diberi energi oleh guntur dan kilat. Beraninya kamu, jika kami tidak menyerang, Bifang akan membakarmu menjadi tumpukan minuman bersoda. Tubuh besar naga banjir abu-abu itu melingkar. Seperti gunung kuno, ia terbentang di kehampaan dengan bayangannya yang besar, tampak sangat menakutkan. Namun, kedua iblis banteng hijau tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka melepaskan 4 klon banteng raksasa mereka. Seperti pisau surgawi, mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir, langsung memotong cabang hitam yang menjebak Bifang, merenggutnya. Hei, apakah kamu melihat itu? Saya sudah tahu sejak awal bahwa orang-orang bodoh ini akan bertengkar di antara mereka sendiri. Orang tua berpenampilan kasar, Tiansu, berkata dengan sombong, mengupil dan menjentikkan boger yang menyerupai pil.
Kekuatan dari tokoh kuat klan iblis ini sangat mengerikan. Mereka adalah penguasa wilayah ini, berpengetahuan luas, berpengalaman, dan memiliki wawasan serta pengetahuan luar biasa. Mereka tidak akan berselisih satu sama lain jika Bifang bukanlah harta karun yang besar. Asetnya terlalu langka dan terlalu berharga. Bahkan para pejuang dengan status mereka bertindak seperti orang biasa yang termakan oleh keserakahan, sehingga mengakibatkan perkelahian lagi. Bab 694 mengambil tindakan. Swoosh! Seberkas cahaya terang keluar dari kehampaan dan langsung menembus formasi yang menyelimuti langit dan bumi, menembak ke arah Bifang. Seseorang yang bersembunyi di kegelapan akhirnya menyerang, tidak mampu menahan diri. Itu seperti sebuah sinyal. Lebih dari selusin berkas cahaya meledak dari kehampaan, menyerang medan perang pada saat yang sama setelah kekuatan ini menyerang. Adegan itu seketika berubah menjadi kacau. Tiansu menekan bahu Ding Hao dan berkata, "Jangan khawatir, ini belum waktunya bagi kita untuk menyerang. Ayo mendekat tanpa memberitahu mereka." Ding Hao berkata, "Lagi pula, saya tidak bermaksud menyerang sekarang." Tiansu terdiam. Dengan bantuan jubah perak mereka, keduanya perlahan mendekati medan perang tanpa ada yang menyadarinya. Dia tidak tahu dari mana lelaki tua berpenampilan kasar, Tiansu, mendapatkan jubah ini. Sungguh luar biasa. Tidak ada yang mendeteksi kehadiran mereka saat mereka merayap diam-diam, sisa gelombang pertempuran melewati tubuh mereka tanpa menimbulkan riak apapun. Ding Hao telah mengambil keputusan. Dia tidak akan mengembalikan jubah ini setelah pertempuran ini. Di kejauhan, tingkat pertempuran yang luar biasa berarti formasi antara langit dan bumi juga telah hancur. Keduanya beringsut ke depan secara sembunyi-sembunyi, tanpa menimbulkan suara apapun. Di kejauhan, tiba-tiba, aku sudah lama menunggumu." Dengan mendengus mencemooh, setan besar semut darah itu, yang belum bergerak, melambaikan kaki depannya. Dengan santai di dalam kehampaan, orang yang bergegas ke depan meraih seberkas cahaya terang itu. Tiba-tiba dan tanpa suara, dia pecah menjadi dua. Bahkan tidak ada jeritan kesakitan. Teknik yang menakutkan. Ding Hao terkejut. Cahaya yang menyilaukan itu adalah ahli klan manusia, dengan kekuatan setidaknya Kaisar Agung bela diri dengan satu atau dua bukaan. Namun, saat dihadapkan pada demon besar semut darah, dia tidak lebih baik dari sepotong tahu. Semut ini bisa membunuh dalam satu pukulan, menyerang dari jarak ratusan meter. Setan besar ini pasti sudah lama mencapai alam setan Sein. Dengan kata lain, 5 tokoh kuat klan iblis lainnya juga harus menjadi ahli martial sage. Benar-benar tidak ada ruang untuk kesalahan apapun dalam pertempuran ini. Itu adalah tarian dengan kematian di ujung pedangnya. Dalam sekejap mata, setan besar semut darah melepaskan kekuatannya dan berubah menjadi manusia dewasa, mengepakkan sayap kristal di punggungnya dan berubah menjadi sambaran petir hitam, melesat melintasi kehampaan. Hal itu tidak dapat dihentikan. Diiringi dentuman keras, kabut berdarah meledak di kehampaan. Tulang putih tembus pandang dan anggota badan yang robek berserakan di mana-mana. Dalam sekejap mata, dia membunuh semua kekuatan yang menyerang, baik klan iblis atau klan manusia. Matanya yang besar, seperti sepasang lentera berwarna merah darah, hanya terlihat samar-samar di dalam aura iblis yang mengepul, memancarkan sinar cahaya merah. Tiba-tiba, semut darah melihat ke arah persembunyian Ding Hao dan temannya. Tatapannya seperti dua sambaran petir merah, menempatkan mereka di bawah tekanan yang luar biasa dan mencekik mereka. "Oh tidak, apakah dia menemukan kita?" Ding Hao terkejut. Tersapu oleh tatapan menakutkan ini, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, seolah ditusuk pisau. Namun, di saat berikutnya, seberkas cahaya merah dari matanya akhirnya menghilang. Hal itu tidak melekat pada mereka. Sebuah alarm palsu. Di kejauhan, 6 kekuatan besar klan iblis telah terkoyak oleh perselisihan internal. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Demon aura yang mengerikan di langit mengepul. Langit seakan runtuh dan bumi retak. Matahari dan bulan redup, gunung dan sungai retak. Pada akhirnya, pohon arang raksasa yang mencoba menelan tubuh Bifang menjadi sasaran serangan semua orang. Ialah yang pertama kali terluka parah, tubuh hitamnya yang megah hampir hancur, dengan puluhan juta cabangnya terpotong. Batang utamanya hampir terpotong oleh rahang semut darah raksasa. Pada akhirnya, pohon hangus kolosal tidak punya pilihan selain meninggalkan tubuh Bifang dan melarikan diri. Ia terluka parah dan vitalitas batinnya terkuras.
bahkan mungkin mengalami kemunduran di bidang budidayanya. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya hitam dan menghilang ke dalam kehampaan. Karena 5 tokoh kuat klan iblis yang tersisa telah berselisih satu sama lain, mereka tidak lagi ragu untuk bertarung. Segera, tubuh Raja Trenggiling Salju Perak yang terluka hampir cacat, dan armor berskala peraknya jatuh ke tanah. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Ia berteriak dengan marah, terbang menjauh. Naga banjir abu-abu tidak punya pilihan selain bergabung dengan semut darah untuk melawan 2 banteng hijau. Percikan besar darah yang mengandung Demon Aura tak berujung menghujani dari langit, seperti lautan yang mengalirkan air, memadamkan api di bawah. Tubuh Bifang tergeletak di puncak gunung yang hangus. Ia sekarat dan tidak bisa bergerak sama sekali, di bawah belas kasihan penyerangnya. Swoosh! Cahaya gemilang bersinar, memancar dengan kekuatan tersembunyi, melesat melintasi langit. Pakar lain yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa menahan diri. Dia bergerak menuju tubuh Bifang di puncak gunung yang hangus. Kamu pasti bosan hidup. Kalian semua, mati. 4 tokoh kuat klan iblis, yang terlibat dalam pertempuran berdarah, menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatan mengerikan mereka meletus seperti gelombang yang mengamuk, menghancurkan pria serakah itu dalam kehampaan, langsung menggulungnya. 4 tokoh kuat klan iblis bertarung dengan sengit, saat api surga meledak seperti percikan api. Lebih dari 2 jam berlalu, dan pemandangan menjadi semakin mengerikan. 4 tokoh kuat klan iblis sepertinya telah mendeteksi sesuatu, secara bertahap menahan kekuatan mereka. Sudah hampir waktunya, bersiaplah untuk bertarung. Tiansu mengupil lagi, menggali boger lain dan membuangnya dengan cara yang paling alami dan tidak terkendali. Kemudian, dia berkata kepada Ding Hao, nanti, saat saya berteriak, kami menyerang pada saat yang sama. Anda membantu mencegat 4 Great Demon Signs dan lawan-lawan tersembunyi itu. Aku akan menangani Bifang. Ingat, keluarkan kekuatan penuh Anda. Setelah menyerang mereka sekali, segera lari ke selatan. Ding Hao mengangguk. Pada saat ini, di medan perang yang jauh, terjadi perubahan yang tiba-tiba dan benar-benar tidak terduga. Sama seperti 4 orang suci iblis yang agung perlahan-lahan menahan diri, Bifang, sekarang sekecil ayam di bukit, tergeletak di puncak gunung yang hangus dan terengah-engah, tiba-tiba membuka matanya. 4 api biru tua keluar dari pupilnya. Secepat kilat, mereka langsung menusuk tubuh 4 Great Demon Saint di langit. Salah satu Demon Saint, Green Ox, adalah orang pertama yang melolong sedih. Kehadiran seperti Demon Saint akan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ia hancur berkeping-keping, ia tidak akan melolong begitu menyedihkan. Tapi sekarang ia menderu-deru seperti orang gila, membuktikan betapa mengerikannya nyala api biru tua itu. Itu hanya percikan kecil, tapi berkobar hampir seketika seperti benih api yang jatuh ke dalam tong bensin, menjadi tidak terkendali. Bahkan Demon Aura di sekitar Green Bull Demon Saint terbakar dengan liar. 3 Demon Saint lainnya menghadapi situasi yang hampir sama. Mereka semua terkena percikan api biru tua yang berputar-putar di sekitar tubuh mereka. Langit tiba-tiba dipenuhi bau daging hangus dan panggang. Api sejati bawaan. Ungkapan ini terlintas di benak Ding Hao. Hanya api sejati bawaan dari binatang biduk ilahi seperti Bifang yang mampu membakar segala sesuatu di dunia, demikian klaim mereka. Itu adalah satu-satunya api yang bisa membuat Demon Saint melolong dengan sangat menyedihkan. Bifang berpura-pura mati. Sungguh makhluk yang licik. Pekikan. Saat berikutnya, aliran cahaya mengalir ke langit. Benar saja, Bifang yang sekarat sepertinya terlahir kembali dalam api, seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api biru langit, seperti anak panah tajam yang melesat melintasi langit. Kedua orang suci iblis banteng hijau hampir seketika tertusuk oleh cahaya yang mengalir ini. Tubuh besar mereka sepenuhnya dilalap api. Segera, Ding Hao tidak bisa lagi mendengar auman mereka. Semut darah dan naga banjir abu-abu melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan mereka, jadi mereka segera berbalik dan melarikan diri dengan panik. Namun, api biru masih memercik ke tubuh mereka, menyebar dan membakar dengan liar. Semut darah berteriak dengan marah dan mematahkan pinggangnya dengan rahang depannya. Bagian bawah tubuhnya yang terbakar jatuh dari langit, berubah menjadi abu sebelum menghantam tanah. Menyeret bagian bawah tubuhnya, ia berubah menjadi cahaya merah, menghilang ke cakrawala yang jauh. Naga banjir abu-abu menggunakan metode yang hampir sama untuk memotong dirinya sendiri, memotong sepertiga tubuhnya, agar tidak terbakar seluruhnya, menjadi abu.
Tubuhnya terjun ke dalam kehampaan, dan menghilang, seperti kolam danau yang menyelam ke dalam lumpur. Di langit, nyala api biru menyala dengan liar. Bifang mengeluarkan pekikan panjang, gembira dan sombong, dipenuhi aura yang sangat kuat. Adegan ini membuat takut beberapa ahli dan kekuatan misterius yang bersembunyi di kehampaan dan hendak menyerang. Mereka segera mundur, takut makhluk purba buas ini akan melepaskan kekuatannya yang ganas dan membunuh mereka semua. Ding Hao juga terkejut. Api biru itu terlalu mengerikan. Tapi saat ini, jangan terus menatap seperti itu. Nak, serang sekarang. Keluarkan kekuatan penuhmu dan retas barat laut, cepat. Paman Tiansu berteriak, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, bergegas menuju Bifang di langit tanpa gentar, seperti ngengat menuju nyala api. Ding Hao tercengang. Apakah orang tua ini lelah hidup dan ingin mati? Bifang telah terlahir kembali di dalam api, seperti burung phoenix yang menjalani nirwana. Api sejati bawaannya hampir menghancurkan beberapa Demon Saint dalam sekejap, namun dia masih mengejarnya. Dia benar-benar rela menyerahkan hidupnya demi keuntungan. Menatap punggung Paman Tiansu seolah dia adalah seorang martir, Ding Hao menyadari sudah terlambat untuk menariknya kembali. Saat berikutnya, dengan pedang berkarat di tangannya, Ding Hao tanpa ragu dan dengan gila-gilaan menyuntikkan Hell Ice Ki ke dalamnya, mengaktifkan kekuatan tertinggi pedang tersebut. Karatnya mulai berputar seperti api yang mengalir. Pedang itu, yang lebarnya hanya 2 jari, sangat jernih seperti batu giok dan benar-benar tanpa cacat, menyerupai seberkas sinar matahari yang terkondensasi. Kekuatannya yang tak tertandingi melonjak, mengejutkan semua orang. Beginilah seharusnya ketika pedang berkarat itu diaktifkan. Di masa lalu, setiap kali Ding Hao mengaktifkan kekuatan terlarangnya, akan terjadi transformasi seperti itu. Tapi kali ini tidak sama. Yang mengejutkan Ding Hao, ini bukanlah akhir. Karena di saat berikutnya, pedang berkarat itu terus bertransformasi dan mengembang, akhirnya berubah menjadi pedang raksasa selebar 0,5 meter dan panjang 2 meter. Tanda-tanda aneh tampak samar-samar terlihat pada tubuh pedang kristalnya. Seluruh tubuhnya bahkan lebih besar dari Ding Hao. Ki-es neraka Ding Hao, yang berada di alam raja bela diri dengan bukaan 1, hampir semuanya tersedot kering pada saat itu juga. Mencacah, Ding Hao berteriak, mengayunkan pedangnya dan menebas. Seperti yang diperintahkan Paman Tiansu kepadanya, Ding Hao menebaskan pedangnya di barat laut. Dia mengayunkan pedangnya, tapi itu tidak seburuk dulu. Pedang kristal raksasa itu seperti matahari, dan karat di sekujur tubuhnya seperti segudang bintang, melesat melintasi kehampaan. Pemandangan luar biasa terjadi. Ada suara retakan di kehampaan, ke arah yang ditunjuk oleh pedang itu. Selembar es berwarna giok muncul. Lebih dari separuh kekosongan membeku pada saat itu juga bab 695 kamu memang teman setia. Di barat laut, segala sesuatu dalam radius 50 km dibekukan oleh hembusan ki dingin yang tiba-tiba ini, dan kehampaan membeku menjadi es misterius. Segala sesuatu yang ada di kehampaan, bersama dengan hamparan hutan tak berujung, pepohonan purba, dan makhluk hidup di darat, semuanya membeku di dalam es. Adegan itu terlalu aneh. Saat es transparan seperti batu giok membeku, seolah-olah waktu dan ruang di dunia ini tiba-tiba membeku, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan Ding Hao sendiri tidak mengharapkan pemandangan seperti itu. Apa yang telah terjadi? Kekuatan pedang berkarat sepertinya telah mengalami beberapa perubahan kualitatif pada saat itu. Apakah karena aku sekarang memiliki ki yang lebih banyak setelah maju ke alam raja bela diri? Jadi, setelah mengaktifkan sepenuhnya pedang berkarat itu, sekarang pedang itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya, saat aku berada di alam Grandmaster Agung. Dengan kata lain, kekuatan pedang berkarat yang diaktifkan sebelumnya bukanlah kekuatan pamungkasnya. Mungkinkah membekukan radius 50 km hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari pedang berkarat itu? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ding Hao. Saat berikutnya, Ding Hao hanya bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa yang menyerupai gelombang pasang yang tak ada habisnya. Tubuhnya seperti terpotong oleh pisau tak kasat mata yang tak terhitung banyaknya. Pada saat itu, segala sesuatu di hadapannya menjadi hitam, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, jatuh lemas dari langit. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengulurkan satu jari pun. Dia mengeluarkan cairan merah gurih dari tenggorokannya. Meong, jeritan panik dari Raja Iblis, bulan jahat, terdengar di telinganya.
Ia mengubah dirinya menjadi tubuh raksasa seperti gunung, menangkap Ding Hao yang jatuh di punggungnya. Kemudian, ia melaju ke selatan secepat mungkin. Tepat sebelum kehilangan kesadaran, Ding Hao samar-samar melihat pemandangan aneh. Paman Tiansu terbang seperti anjing liar yang lepas kendali. Kurang dari 100 meter dari Bifang, dia tiba-tiba melambaikan pot hitam besar di tangannya dan cahaya warna-warni melonjak seperti air pasang. Binatang biduk besar ilahi ini, yang telah melawan semua orang dan membunuh 2 orang suci iblis, sekarang tidak lebih baik dari burung pegar biasa. Ia ditelan oleh pot hitam, tanpa ada waktu untuk melawan sama sekali. Ini memang sebuah harta karun. Ding Hao benar-benar koma. Panci hitam itu memang mengerikan, bahkan mampu menjebak keberadaan seperti Bi Fang secara instan. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasa sakit yang luar biasa itu mulai menyerangnya seperti air pasang lagi. Ding Hao mengerang tertahan, dan dia akhirnya sadar kembali. Ada perasaan hangat, basah, dan lembut di wajahnya. Ding Hao membuka matanya tanpa sadar sepenuhnya, dan melihat lidah merah muda menjilati wajahnya dengan hati-hati. Itu adalah lidah Raja Iblis, bulan jahat. Kucing gemuk itu berdiri dengan gugup di sampingnya, menjilatinya berulang kali dengan lidah merah jambunya, dengan tatapan serius dan prihatin di matanya yang hitam seperti oniks. Ding Hao tergerak. Lagi pula, dia sudah lama memelihara hewan peliharaan ini. Meski tidak bisa diandalkan dan serakah dalam kehidupan sehari-hari, ia tetap merasa prihatin saat terluka. Meo, kamu sudah bangun. Saat Ding Hao membuka matanya, Evil Moon menjerit seolah ekornya telah diinjak. Ia melengkungkan tubuhnya dan melompat setinggi beberapa meter, bersembunyi di sampingnya. Anak muda, jika kamu tidak bangun, kucing gemuk ini akan menjilat semua darah di tubuhmu. Tawa kecil terdengar di telinganya. Darah, menjilat semuanya. Ding Hao sedikit bingung. Dia perlahan menopang dirinya dengan tangannya. Matanya masih sedikit kabur, tapi dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Samar-samar dia bisa melihat banyak luka berdarah di tubuhnya, padat dan sangat mengerikan. Kulitnya pecah-pecah, seperti dasar sungai yang kering setelah terkena sinar matahari. Banyaknya retakan ini sangat menakutkan. Ada sedikit bekas darah mengalir keluar darinya. Dari punggung tangan, lengan, dada, pinggang, leher dan wajahnya. Ding Hao menemukan seluruh tubuhnya penuh retakan. Dia akan meringis kesakitan setiap kali dia mencoba bergerak sedikit. Darah terus mengalir keluar dari celah di kulitnya. Harus kuakui, kamu memang teman setia. Sudah kubilang padamu untuk mencegat musuh kita di barat laut. Saya tidak mengharapkan Anda untuk melakukan semuanya dan begitu setia pada perintah saya. Untuk menghentikan para pengejar, itu, kamu menghabiskan ki batinmu dan hampir meledak sampai mati. Orang tua berpenampilan kasar, Tiansu, berkata dengan sungguh-sungguh. Saat itulah Ding Hao mulai mengerti. Dia pasti telah mengaktifkan pedang berkarat itu dengan seluruh kekuatannya, tanpa mengingat kemajuannya sendiri dalam kultivasi, menyebabkannya berubah untuk kedua kalinya, menyedot semua ki di bagian bawah dan tian perutnya pada saat itu. Bahkan vitalitas dalam tubuhnya hampir terkuras seluruhnya. Tubuhnya menjadi seperti lumpur kering, retak dan hampir hancur seluruhnya dalam sekejap. Itu sangat berbahaya. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada pedang berkarat setelah mencapai alam raja bela diri. Ini benar-benar di luar dugaannya. Meskipun kekuatan pedang berkarat itu telah berlipat ganda, konsekuensinya terlalu parah dan dia hampir kehilangan nyawanya. Meskipun pedang itu akan menghabiskan seluruh kekuatannya setiap kali dia mengaktifkannya, itu belum pernah seburuk ini sebelumnya. Perlahan-lahan, dia mengeluarkan ginseng berumur 10.000 tahun dari cincin penyimpanannya, mengunyahnya seperti lobak. Vitalitas yang luar biasa mengalir ke tubuhnya. Ding Hao menahan rasa sakit yang luar biasa dan duduk bersila di tanah. Kemudian, dia menjalankan kultivasi ki di sekitar meridian batinnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Benih ki di bagian bawah dan tian perutnya hanya seukuran sebutir beras. Saat Ding Hao mendesaknya, perlahan-lahan ia melepaskan sedikit kekuatan ki, mengalir ke meridiannya dan bekerja bersama dengan ginseng berusia 10.000 tahun untuk menyembuhkan luka-lukanya baik di dalam maupun di tubuhnya. Kedua kekuatan itu seperti tetesan hujan setelah kemarau panjang, menyehatkan tubuh Ding Hao yang dehidrasi. Setelah 2 jam penuh, retakan berdarah di tubuh Ding Hao akhirnya sembuh sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun, Ding Hao masih terlihat sedikit sakit. Wajahnya cukup pucat,
seperti baru sembuh dari penyakit serius. Saat dia mengaktifkan pedang berkarat kali ini, dia telah merusak kibawaannya. Tidak mudah untuk pulih dari hal ini. Bahkan dengan ramuan ilahi dan pil spiritual, masih diperlukan waktu berhari-hari untuk berkultivasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara perlahan. Sepertinya dia harus berhati-hati mulai sekarang, setiap kali dia menggunakan pedang berkarat itu. Dia harus berhati-hati dalam mengaktifkan pedang iblis juga, pikirnya. Di jalan kuno menuju barat itu, pedang iblis bisa menyaingi pedang berkarat. Karena dia telah mencapai alam raja bela diri dan ada perbedaan ketika dia mengaktifkan pedang berkarat, mungkin juga ada beberapa perubahan ketika dia mengaktifkan kekuatan tertinggi pedang iblis. Di mana kita sekarang? Ding Hao perlahan berdiri dan melatih anggota tubuhnya. Ia masih dikelilingi hamparan hutan hijau tak berujung dan pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Langit gelap, dan auman samar berbagai binatang terdengar. Tentu saja kita masih berada di hutan penguburan tulang, kata Paman Tiansu sambil tersenyum. Meong, senang sekali kamu baik-baik saja. Evil Moon menyeringai bersalah, menunjukkan taringnya. Kemudian ia berkata, saya sangat khawatir. Jika aku tidak bangun, kamu akan menjilat semua darah di tubuhku, kucing gendut. Wajah Ding Hao muram. Dia sedikit terharu ketika dia bangun tadi, mengira kucing gemuk itu menjilati wajahnya karena khawatir. Jadi kucing malang ini hanya meminum darahnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku, kata Evil Moon dengan sedih, ada begitu banyak darah di tubuhmu. Jika aku tidak membersihkanmu dan seluruh tubuhmu masih berlumuran darah, itu tidak sesuai dengan statusmu sebagai seorang jenius tiada taraf. Selain itu, Anda telah mengambil begitu banyak harta karun alam di Sage Battlefield. Ada vitalitas yang tak ada, habisnya di tubuh Anda, dan darah Anda adalah tonik yang hebat. Jika saya membiarkannya mengalir begitu saja, itu akan menyia-nyiakan anugerah alam yang baik, suatu tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Persetan denganmu, Ding Hao benar-benar harus mengakui kekalahan pada kucing gemuk munafik ini. Itu hampir setara dengan orang munafik lainnya, Wang Juefeng. Jangan marah, aku menjilat begitu banyak darahmu, jadi sekarang sari darah dan tulangmu ada di tubuhku. Evil Moon terkekeh tanpa malu-malu. Ding Hao terdiam. Ngomong-ngomong, apakah kamu menangkap Bi Fang itu? Ding Hao mengingat hal yang paling penting. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu betapa kuatnya aku? Paman Tiansu menyeringai, menunjukkan mulut penuh gigi emas besar. Dia menunjuk ke panci hitam besar di depannya dan berkata, ini sedang direbus di dalam panci, dan akan segera siap. Ding Hao memikirkan pemandangan yang dia lihat sebelum dia pingsan. Bi Fang adalah makhluk ganas yang berperingkat sangat tinggi di antara 36 binatang ilahi dari biduk Archean. Kekuatannya sangat dahsyat sehingga bisa membunuh Demon Sein dalam sekejap mata. Namun ia tersangkut di dalam panci lelaki tua berpenampilan kasar ini. Terlalu berlebihan, bukan? Haha, Bi Fang sangat licik. Tokoh-tokoh kuat dari klan iblis menyergapnya dan menjebak formasi mereka. Kekuatannya ditekan dan hampir mati. Namun, dengan berpura-pura mati, itu membuat para master klan iblis bertarung satu sama lain, dan mengambil keuntungan darinya. Namun Bi Fang juga terluka parah. Seluruh hal tentang terlahir kembali dalam api hanyalah untuk membodohi para penonton yang tamak itu. Hehe, ia harus menurunkan budidayanya untuk menggunakan api sejati bawaan. Itu bisa membodohi orang lain, tapi bukan aku. Hahaha, kami mendapat tawaran yang bagus. Tiansu memperlihatkan gigi kuningnya, wajahnya yang berseri-seri berkerut dengan kerutan yang dalam. Jadi begitu, baru pada saat itulah Ding Hao mengerti mengapa Tiansu akhirnya bisa menjebak Bi Fang dengan begitu mudah. Dia memang mendapat tawaran yang bagus. Apakah sudah mati? Semakin Ding Hao melihat pot hitam itu, semakin dia menganggapnya luar biasa dan misterius. Paman Tiansu mengangguk dan berkata, tentu saja. Karena jatuh ke tanganku, aku harus membunuhnya. Maukah kamu menunggu sampai kekuatannya kembali pulih dan mengejarku untuk membalas dendam? Jika makhluk ini memulihkan kekuatannya, ia akan memburu kita seperti anjing. Bi Fang adalah makhluk paling pendendam. Kini, telah berubah menjadi sepanci daging rebus yang lesat. Aku mungkin sudah memanfaatkannya sebaik mungkin, hahaha. Kamu benar-benar membunuhnya. Bagaimana dengan sari darah Bi Fang dan bulu berharga? Kamu tidak merebusnya di dalam panci bersama dagingnya, kan? Ding Hao bertanya. Paman Tiansu tiba-tiba tertawa tidak senonoh dan berkata, saya tahu Anda akan menanyakan hal ini. Awalnya,
Rencanaku adalah kabur begitu aku menangkap Bifang. Tapi Anda membeku ratusan kilometer dengan pedang Anda untuk mencegat pengejar kami, dan hampir kehilangan nyawa Anda. Karena kamu adalah teman yang setia, aku juga harus menjadi temanmu. Saat dia berbicara, Tiansu melepaskan kepalan tangannya yang ternoda. Pil berbentuk bola merah berputar di tengah telapak tangannya, bersinar seperti matahari terbenam yang merah. Itu seukuran kelengkeng, jernih seperti kristal, dan bulat tak tertandingi dengan warna indah, mengeluarkan sedikit panas. Ini adalah, Ding Hao terkejut. 696 mengintegrasikan esensi darah Bifang. Itu adalah esensi darah Bifang. Menurutmu semua darah di tubuh Bifang adalah sari darahnya? Tentu saja tidak, apalagi yang ini masih di bawah umur. Saya harus menghabiskan semua darahnya dan hanya dapat memurnikan satu pil. Jadi apa yang Anda pikirkan? Aku sahabatmu, bukan, kata Paman Tiansu sambil mengangkat lengannya dan melemparkan ramuan esensi darah merah ke Ding Hao. Itu adalah obat mujarab merah yang sangat berharga. Di dunia luar, banyak seniman bela diri dari benua tengah ilahi yang akan menjadi gila saat mencoba merebutnya. Hal ini akan menyebabkan pembantaian tanpa akhir dan perang mengerikan dengan pertumpahan darah yang panjang. Kekuatan super itu akan bersedia membayar mahal untuk itu. Namun Tiansu hanya melemparkannya begitu saja ke Ding Hao. Seolah-olah membuang sampah. Ding Hao menangkap ramuan itu di tangannya. Dia hanya merasakan sensasi terbakar di telapak tangannya. Sungguh luar biasa. Dia telah memperoleh harta ini dengan begitu mudah, tetapi Tiansu adalah seorang yang licik, serakah, dan pencatut yang kikir. Dia bahkan menggelapkan sebagian dari bagian anak-anak kumuh itu. Apakah dia baru saja memberikan Ding Hao ramuan esensi darah yang berharga? Tidak ada konspirasi dalam hal ini, kan? Mungkinkah pil darah ini beracun? Apakah orang tua ini mencoba meracuniku sampai mati dan merebut seluruh Bifang untuk dirinya sendiri? Cek, penampilan seperti apa itu? Tiansu berkata dengan marah saat Ding Hao menatapnya. Kamu juga menginginkan bulu berharga Bifang. Kamu keterlaluan, hanya ada 2 harta karun di tubuh Bifang. Adil bagi kita masing-masing untuk mengambil satu. Dan kamu menginginkan segalanya untuk dirimu sendiri. Ding Hao merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Lupakan, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana pemikiran bajingan ini. Setelah mengamati dengan cermat, Ding Hao akhirnya memastikan bahwa Tiansu mengatakan yang sebenarnya. Pil darah merah ini mengandung inti sari api. Itu memang inti darah Bifang. Ding Hao menyingkirkan ramuan esensi darah Bifang untuk sementara waktu, tanpa segera mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Di satu sisi, dia sudah memiliki esensi darah Owayin putih di tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia memasukkan setetes esensi darah lagi. Apalagi kondisi fisiknya buruk, dia perlu pulih sepenuhnya sebelum dia dapat mencoba memurnikan esensi darah. Paman Tiansu mengeluarkan bulu berwarna biru langit dari lapisan dalam jubahnya, dan mulai mengipasi panci hitam itu dengannya. Setiap kali dia mengipasinya, bola api anggrek akan melayang keluar dari bulunya dan menyusup ke dalam pot. Itu adalah bulu berharga Bifang. Dia mengipasi api dengan itu, dan daging serta tulang Bifang direbus di dalam panci. Binatang biduk ilahi dari zaman Archean ini benar-benar sangat sial. Benda itu telah jatuh ke tangan Tiansu, dan setiap bagian tubuhnya telah terkoyak. Tiansu menggunakan apinya untuk merebus dagingnya sendiri. Itu mungkin makhluk dewa paling sial yang pernah hidup. Aroma menggoda tercium dari panci. Meong meong meong. Sudah matang? Bukan. Sudah lama. Evil Moon meneteskan air liur dan berlari mengelilingi pot hitam. Kalau tidak takut gosong, ia pasti sudah membuka tutupnya dan mengambil dagingnya. Ini akan segera matang. Oh, tunggu sebentar. Aku harus memperingatkan kalian berdua terlebih dahulu. Kalian berdua tidak diperbolehkan mengambil dagingnya. Bifang ini hanya seukuran burung pegar, dan sangat kurus. Mari kita bagi secara merata, kata Paman Tiansu dengan rasa takut yang masih ada. Dia takut dengan perilaku rakus Ding Hao dan kucing gemuknya, dan sudah mengalami trauma psikologis. Paman Tiansu mengangkat tutup panci, dan aroma eksotis yang tak terlukiskan keluar dari panci. Jantung Ding Hao berdetak kencang, dan dia mencoret-coret karakter di kehampaan dengan jarinya. Nyala api menari-nari, seiring dengan tulisan aksara Cina yang membumbung tinggi. Sebuah formasi prasasti kecil dipasang di sekitar mereka, mencegah aromanya bocor. Kalau tidak, aroma eksotis ini pasti akan menarik perhatian binatang buas di hutan penguburan tulang.
Meong-meong, aku ingin sayap ayam. Evil Moon mengambil sepasang sayap dari panci dan mulai menggerogoti dengan gembira. Paman Tiansu segera meraih kepala Bifang dan berkata sambil tertawa lebar, saya akan makan kepala ayam. Haha, itu tonik yang bagus. Apakah kalian berdua bercanda? Ini Bifang, bukan ayam. Kamu mungkin akan dihukum oleh surga karena memperlakukan binatang biduk ilahi ini sebagai ayam bukit. Ding Hao melirik mereka, mengambil pahanya, lalu berkata, haha, aku mau paha ayam. Paman Tiansu tidak tahu harus berkata apa. Bulan jahat juga tidak. Bifang memang adalah binatang biduk ilahi dari zaman Archean. Ia telah mengumpulkan semua esensi langit dan bumi, dan juga merupakan burung yang indah. Hanya di tanah primitif seperti hutan penguburan tulang yang telah melestarikan flora dan fauna pada masa itu, seseorang dapat menemukan makhluk aneh seperti itu. Ding Hao meneguk daging Bifang yang berwarna merah tua. Itu langsung meleleh di mulutnya, dan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Meskipun dia baru menggigitnya sedikit, dia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang tajam, seperti sinyal asap yang mengepul. Seolah-olah dia telah rajin berkultivasi selama berbulan-bulan. Sungguh sebuah harta karun. Ding Hao memujinya, dan mulai makan lebih cepat. Di sisi lain, Evil Moon telah menyelesaikan 2 sayap ayam. Ia mengulurkan cakarnya untuk mengambil sepotong daging lagi dari panci hitam. Meong, ia menjerit, dan bulu di cakarnya hampir hangus seluruhnya. Tanpa izin Paman Tiansu, tidak ada yang bisa mengambil apapun dari pot hitam ini. Aku akan membunuhmu. Evil Moon menerkam Paman Tiansu dengan marah. Tunggu sebentar, dengarkan aku. Saya merebus daging Bifang ini dengan metode rahasia dan menambahkan beberapa bahan. Ini mengandung energi yang melimpah. Jika Anda memakannya terlalu banyak sekaligus, Anda akan meledak dan mati. Itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Simpan sebagian untuk beberapa hari ke depan. Paman Tiansu sedang menjilati sepotong daging di jarinya, berbicara dengan serius. Benar-benar, mengapa saya merasa Anda hanya mencari alasan untuk memakan semua daging itu sendiri? Evil Moon sedikit skeptis. Begitu dia selesai berbicara, Raja Iblis tiba-tiba merasakan sesuatu. Dengan suara mengeong yang memekik, ia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang di kejauhan. Hahaha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya daging ini, bukan? Paman Tiansu tertawa terbahak-bahak, dan kemudian kulitnya berubah. Dia memegangi perutnya dan merangkak ke rumput. Aduh, perutku sakit. Aku harus buang air besar. Ding Hao memandang kedua makhluk lucu ini dengan wajah muram. Dia telah menghabiskan seluruh paha Bifang, bahkan mengunyah dan menelan tulangnya ke dalam perutnya. Bifang hanya memiliki 1 kaki, jadi bisa dibayangkan betapa melimpahnya energinya. Paman Tiansu benar, dia merebus Bifang dengan metode rahasia yang langka, mengubah semua daging dan darahnya menjadi esensi. Setelah menelannya, Ding Hao hanya merasakan energi tak berujung mengalir ke tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak. Gumpalan kabut merah pucat, suatu bentuk energi yang sangat murni, menyembur keluar dari pori-pori kulitnya. Bifang adalah makhluk langka yang memiliki sifat api. Anda dapat menggunakan energinya untuk memurnikan api Qi yang menyala di dantian tengah Anda. Suara Master Pedang bergema di telinganya. Ding Hao mengangguk. Dia juga memikirkan hal yang sama. Dia segera mengaktifkan inti-inti dari metode pertarungan tak terkalahkan dan melepaskan kekuatannya dari meridian dan titik akupunturnya, mendesak semua esensi Qi di dalam tubuhnya untuk mengalir menuju 6 saluran dan lubang ekstra, perlahan-lahan menggabungkannya. Dengan Qi api surga miliknya. Ini adalah proses yang sangat lambat. Ding Hao diselimuti kabut merah, dan gumpalan cahaya merah menyembur keluar dari pori-porinya, berputar-putar di sekujur tubuhnya. Pada awalnya, kabutnya tidak tebal, tetapi segera, tubuh Ding Hao sepenuhnya diselimuti oleh kabut merah tua ini. Tampaknya seluruh dirinya sedang menjalani nirwana, terlahir kembali dalam kobaran api. Kabutnya berkedip-kedip, dan energi panas yang aneh memancar ke segala arah. Dengan Ding Hao sebagai pusatnya, rumput dan pepohonan 10 meter di sekitarnya perlahan mengalami dehidrasi, menjadi layu dan menguning. Pada akhirnya, tidak ada lagi kabut, tetapi nyala api merah nyata menyembur keluar dari tubuh Ding Hao. Bagaikan kekasih paling mesra, api menjilat tubuh Ding Hao, seketika menghanguskan seluruh pakaiannya menjadi abu. Bahkan alis dan rambut Ding Hao dikonsumsi dalam sekejap. Seluruh tubuhnya telanjang bulat, diselimuti api. Segera setelah itu,
Paman Tiansu dan Evil Moon kembali. Raja Iblis, Evil Moon, tampak sedikit putus asa. Ia melirik Ding Hao dan bergumam, "Cek, dia melepas semua pakaiannya lagi untuk berkultivasi. Dia punya selera mesum." Setelah itu, makhluk malang itu meringkuk seperti bola salju, tertidur, dan segera mendengkur. Paman Tiansu sedikit terperangah dan menatap Ding Hao dengan sangat terkejut. Akhirnya, dia mengumpat dengan marah, "Cek, cabul. Kami berdua makan daging bifang. Namun kucing gendut dan aku hanya bisa meningkatkan budidaya kekuatan kami, sementara orang ini memperoleh esensi kekuatan bifang dengan begitu mudah." Api itu dari meridian darahnya. Nyala api yang mengelilingi Ding Hao jelas merupakan api bifang. Meskipun itu bukan api sejati yang asli, namun itu sudah sangat mengerikan. Tapi Ding Hao hanya makan paha bifang, namun dia telah menguasai beberapa misteri api bifang. Nyala api ini dapat membakar segalanya, tetapi mengelilingi Ding Hao dengan erat, artinya Ding Hao telah benar-benar mengintegrasikan dan menguasainya. Dan itu hanya memakan waktu berapa lama. Tiansu telah menjelajahi dunia selama beberapa dekade, dan telah melihat banyak sekali orang jenius dan iblis. Tapi dua kata ini tidak bisa lagi menggambarkan pria seperti Ding Hao. Hanya satu kata yang bisa digunakan. Cabul. Detik dan menit terus berlalu. Pada akhirnya, Paman Tiansu menjadi tidak peka terhadap keterkejutan itu. Dia menguap, masuk ke tenda untuk tidur, dan segera mendengkur. Waktu berlalu dengan lambat. Saat fajar, Ding Hao yang diselimuti api akhirnya membuka matanya perlahan. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Hanya dengan berpikir, api merah tua, seperti ikan paus yang menghisap air, perlahan memasuki pori-pori tubuhnya dan menyatu kembali ke dalamnya, mengalir melalui 6 saluran ekstra dan berbagai titik akupuntur kentalnya sendiri. Ding Hao mengulurkan jarinya, api merah kecil muncul, melompat-lompat di ujung jarinya seperti peri. Nyala api kecil ini tidak terasa panas sama sekali, meskipun suhu tinggi yang dikandungnya cukup untuk membakar senjata berharga secara instan. Ding Hao yakin bahkan Kaisar Agung bela diri dan Kaisar Iblis pun akan takut dengan nyala api ini. Seperti yang dimanipulasi oleh Ding Hao, nyala api kecil ini akhirnya berubah menjadi bentuk bifang kecil, hidup dan hidup. Itu mengelilingi Ding Hao, berkicau dengan akrab dan membuat segala macam jalan yang indah dan menakjubkan. Pada akhirnya, Ding Hao membuka mulutnya, menelan bola api itu. Bab 697 Esensi Darah Bifang. Ding Hao perlahan berdiri dan meregangkan tubuhnya. Angin malam bertiup. Pakaianmu dibakar lagi. Saat itulah Ding Hao menyadari bahwa dia telanjang. Untungnya, semuanya tenang di hutan penguburan tulang, dan dia tidak takut terlihat. Tapi Ding Hao berpikir dalam hati bahwa dia harus menyediakan waktu untuk memperbaiki satu set pakaian yang tidak mudah terbakar. Dia tidak bisa berlari telanjang setiap kali dia menggunakan Heaven Fire Key, bukan? Saat ini, Ding Hao merasa dirinya penuh energi. Seluruh dirinya telah kembali ke kondisi puncaknya semula. Darah, daging, dan tulangnya sebening kristal seperti batu giok, kidarahnya kuat, dan vitalitasnya melonjak deras seperti lautan berkabut. Dia sebagian besar telah pulih dari efek negatif setelah mengaktifkan pedangnya yang berkarat secara penuh. Energi esensi dan vitalitas yang melimpah di paha bifang mengisi kembali Ki Ding Hao, yang telah terkuras sekitar 80 hingga 90%. Saya pikir saya akan membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk pulih. Saya tidak menyangka kesembuhan saya akan secepat ini. Ding Hao sangat senang. Lagi pula, ada bahaya yang mengintai di mana-mana di hutan penguburan tulang. Itu adalah misi yang sangat berbahaya untuk mencari reruntuhan aula suci. Jika dia tidak dapat pulih tepat waktu dari cederanya, Ding Hao akan menghadapi banyak kendala. Nah, Little Cap Ding, sekarang kamu sudah makan daging tanpa lemak bifang, tubuhmu sudah memiliki fondasi. Anda harus segera menyempurnakan ramuan esensi darah bifang itu. Jika Anda menyimpan barang berharga tersebut, orang lain akan tergoda untuk mengambilnya. Menunda dapat menyebabkan banyak masalah. Suara Master Pedang bergema di benak Ding Hao. Wanita gila itu benar. Cepat dan sempurnakan esensi darahnya. Lalu kita bisa membicarakan tentang pedang yang berkarat itu, kata Master Pedang. Pedang yang berkarat, apakah kedua orang tua aneh ini menemukan sesuatu? Ding Hao berpikir sejenak dan setuju dengan mereka. Masih ada waktu sebelum fajar. Akan lebih baik jika memurnikan esensi darah bifang, karena perjalanan selanjutnya akan penuh bahaya.
Meningkatkan sedikit kekuatannya berarti peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Namun, dia sudah memiliki esensi darah Gibbon Yin putih di tubuhnya. Apakah hal itu akan mempengaruhi integrasinya? Ding Hao mengungkapkan keraguannya. Tidak masalah, karena kamu memiliki dua dantian. Esensi darah Owa Yin putih bersifat Yin dan sudah menyatu dengan benih Qi es neraka di perut Anda. Anda harus memadukan esensi darah Bi Fang dengan benih Qi api surga di dada Anda. Kemudian Anda akan dapat menjalankan bis transform ganda. Kamu adalah makhluk suci dari pedang dan pedang, jadi keduanya tidak akan berbenturan. Kata Master Pedang dengan sangat yakin. Ding Hao merasa lega. Dia mengeluarkan mutiara merah tua seukuran lengkeng dari cincin penyimpanannya, dan menelannya. Mengintegrasikan esensi darah binatang suci adalah proses yang sangat menyakitkan. Jika seseorang tidak bisa menekan roh bawaan buas dalam esensi darahnya, dia akan menjadi monster setengah manusia, setengah binatang. Orang itu akan dikendalikan oleh kemauan tirani dari esensi darah dan kehilangan dirinya sendiri, berakhir dalam bahaya besar. Selain itu, penggabungan ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sulit untuk menyelesaikannya dalam satu malam. Saat manik merah tua memasuki mulutnya, Ding Hao merasa seperti dia telah menelan sepotong arang yang terbakar. Mulutnya langsung terbakar, aroma daging panggang tercium di udara. Setelah itu arang yang terbakar berubah menjadi bola arus panas. Seperti lava yang melonjak, ia mulai meluncur ke tenggorokan dan kerongkongannya dengan liar. Kemanapun ia lewat, rasa sakit yang luar biasa akibat suhu yang sangat panas akan membuat Ding Hao mengertakkan gigi. Rasa sakit seperti ini sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah jiwa dan indera ilahinya terbakar, terbenam dalam lahar. Bahkan dengan kemauan dan kekuatan spiritualnya, Ding Hao tidak dapat menahan rasa sakit, mengeluarkan jeritan kesakitan pada saat ini. Namun begitu dia membuka mulutnya, dia memuntahkan kolom api, menyebabkan dimensi ruang terdistorsi karena panas yang membakar. Gunakan keahlian sihirmu dan arahkan arus panas ini ke 6 saluran ekstramu. Integrasikan dengan Bi Fang Fire milik Anda yang sebelumnya terintegrasi. Cepat, atau seluruh tubuhmu akan terbakar menjadi abu. Suara Master Pedang dan Master Pedang terdengar di benaknya pada saat yang bersamaan. Ding Hao tidak berani menunda. Menahan rasa sakit yang tajam, dia memfokuskan semangat dan Qi-nya, mengusir semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya. Setelah mengaktifkan metode pertarungan tak terkalahkan, dia mengarahkan arus panas seperti lava ke meridian 6 saluran ekstra yang tidak tersegel. Itu adalah proses yang panjang. Untungnya, Ding Hao telah mempraktikkan metode pertarungan tak terkalahkan yang menakjubkan, dan juga merupakan makhluk suci dari pedang dan pedang. Dia juga telah mengintegrasikan 2 Jades Instone, harta karun alam yang tiada taranya, ke dalam tubuhnya. Kekuatan ototnya luar biasa. Jika itu adalah orang lain, bahkan seorang ahli di puncak alam kaisar bela diri, orang itu akan langsung terbakar menjadi abu oleh api sejati primordial yang terkandung dalam esensi darah. Melalui upaya Ding Hao, arus panas akhirnya perlahan beredar melalui 6 saluran ekstra miliknya. Untungnya, setelah memakan sepotong daging Bi Fang, ada jejak auranya di tubuh Ding Hao. Aura ini dan kekuatan esensi darahnya sepertinya saling tertarik. Secara bertahap, kekuatan esensi darahnya berada di bawah kendali Ding Hao, mendapatkan momentum saat berkumpul di dantian tengah di dadanya. Ding Hao mengosongkan pikirannya dari semua pikiran. Dia tidak tahu berapa lama. Akhirnya, semua kekuatan esensi darah diintegrasikan ke dalam dantian tengah dada Ding Hao, perlahan-lahan bergabung dengan benih Qi api surga. Pada saat ons terakhir kekuatan esensi darah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam benih Qi api surga, seluruh tubuh Ding Hao bergetar. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Segala sesuatu di depannya telah berubah menjadi lautan api yang mengerikan dan tak terbatas. Gelombang api melonjak, menghubungkan langit dan bumi. Ada api merah yang melompat bahkan di dalam awan di langit. Terlalu banyak elemen api, sekilas seperti cairan mengalir, mampu memanggang segalanya. Banyak dewa surgawi dan iblis yang melolong sedih dalam nyala api yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, mereka terbakar menjadi abu, berhamburan seperti tetesan air hujan yang lebat. Tiba-tiba, pekikan, seekor burung raksasa bertanduk tunggal melebarkan sayapnya yang sangat lebar, membubung ke angkasa dari lautan api yang tak berujung. Sayapnya ternoda oleh cairan api yang mengalir ke seluruh tubuhnya, menimbulkan gelombang merah besar di permukaan laut. Itu adalah Bi Fang. Bi Fang yang sangat besar hampir sebesar langit.
Tampaknya ia adalah penguasa langit dan bumi. Lautan api yang tak berujung melonjak, dikendalikan oleh kemauannya, menghasilkan gelombang besar setinggi ribuan meter. Ia membuka paruhnya dan menghirupnya. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya ditelan ke dalam perutnya. Kemudian ia membuka paruhnya lagi dan mengepulkannya. Api mengerikan keluar dari paruhnya, membakar para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Dalam sekejap mata, jaraknya sudah puluhan juta kilometer. Lautan api mengikuti di belakangnya, menyebar. Kemanapun api itu lewat, akan ada ribuan kilometer api merah. Di negeri jauh yang tak berbatas, terdapat dewa dan iblis yang kuat, kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, benteng kuno yang tangguh, formasi dewa dan iblis yang kuat, dan menara kekuatan yang menjulang setinggi hutan. Itu adalah negara para dewa. Tapi mereka langsung terbakar saat Bi Fang raksasa itu mendekat. Semuanya kewalahan dan dilalap lautan api itu. Adegan ini terlalu mengerikan. Bi Fang seperti penguasa dunia. Kemanapun ia melewatinya, ia akan memusnahkan dewa dan iblis. Setelah keterkejutan awal, Ding Hao tiba-tiba mengerti bahwa dia sedang menyaksikan sisa kenangan darah dalam setetes esensi darah itu. Samar-samar itu mengulang adegan perang yang mengerikan dari zaman Archean. Pada saat itu, aturan langit dan bumi tidak berbeda dengan aturan pada saat penciptaan dunia. Para dewa dan iblis masih hidup, mendominasi alam semesta. Setiap penduduk purba di tanah tanpa asuhan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai. Mereka dapat mengobrak-abrik tanah, gunung, dan sungai kapan saja. Bi Fang jelas merupakan penguasa pada zaman itu, sebanding dengan dewa dan iblis, yang berada di puncak rantai makanan. Dibandingkan dengan Bi Fang yang mengerikan dalam ingatan darah, Bi Fang yang baru saja mereka bunuh di hutan penguburan tulang jelas masih pemula. Kekuatannya jauh lebih rendah dari leluhurnya. Bahkan jika Bi Fang itu hanya memiliki 1% dari kekuatan leluhurnya, 6 tokoh kuat dari klan iblis, Ding Hao dan Tiansu semuanya akan terbakar oleh apinya. Tiba-tiba, Bi Fang yang melayang di langit sepertinya mendeteksi keberadaan Ding Hao. Ia menukik ke bawah, mendekati garis pandang Ding Hao. Dalam sepersekian detik, itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, langsung memasuki tubuh Ding Hao. Saat berikutnya, Ding Hao merasakan semua ilusi di pikirannya menghilang. Sebagai gantinya adalah kekuatan spiritual yang sangat buas yang memancar tak terkendali dalam pikirannya, menyerang indera ilahi miliknya dengan liar. Itu sangat agresif, hampir menghancurkan dan menyempurnakan indera ilahi dalam upaya untuk menggantikannya. Ini adalah kekuatan spiritual dalam ingatan garis keturunan Bi Fang. Ia akan melahap semangat dan pikiran inangnya. Jika Ding Hao tidak dapat menahan kekuatan spiritual yang menyerang ini dan dilahap olehnya, dia akan kehilangan akal sehatnya, berubah menjadi Bi Fang buas yang bertekad membunuh. Ding Hao terkejut dan segera mengaktifkan main esensialnya untuk melawan. Ini adalah tahap paling berbahaya dan kritis dalam mengintegrasikan esensi darah binatang suci. Begitu dia benar-benar menekan sisa kemauannya dan menyempurnakannya, itu sama saja dengan menundukkan kemauan garis keturunan spesies itu ke dalam esensi darahnya. Dia kemudian akan memiliki kekuatan bawaan dari makhluk ilahi ini. Di lautan kesadaran Ding Hao, kedua kekuatan mulai bertarung satu sama lain dalam pertempuran yang berlarut-larut. Dia tampak berjalan di atas es tipis dengan hati-hati. Dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Proses ini jauh lebih sulit daripada mengintegrasikan dan menyempurnakan esensi darah Owa Yin putih. Itu juga jauh lebih berbahaya. Bagaimanapun, Bi Fang memiliki peringkat yang sangat tinggi di antara 36 binatang surgawi biduk. Garis keturunannya mengandung kemauan spesies Archean, berkali-kali lebih kuat daripada Owa Yin putih. Ding Hao sepertinya terjebak dalam pertarungan keinginan dengan Bi Fang yang masih hidup. Pada awalnya, dia ditekan oleh kemauan agresif dari garis keturunan Bi Fang. Lalu perlahan, mereka menjadi setara. Pada akhirnya, dia menang. Dalam benak Ding Hao, seluruh proses sepertinya memakan waktu berabad-abad. Lambat laun, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, aura brutal dan agresif itu akhirnya disempurnakan. Jejak terakhirnya menghilang. Ding Hao melihat ke dalam tubuhnya. Benih Qi yang sebelumnya berwarna emas telah berubah menjadi merah tua sekarang. Bentuknya yang bulat juga telah berubah, berbentuk Bi Fang bersayap dua, dengan satu tanduk dan ekor panjang. Ia tampak hidup dan nyata, seperti makhluk hidup. Apakah ini hasil dari penggabungan esensi darah Bi Fang?
Ding Hao tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana benih Qi ini, yang diubah menjadi Bifang, akan membantu kekuatannya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan dia mulai mengaktifkan kisit yang berbentuk aneh ini. Bab 698 Anak Anjing Asli Prematur. Dia melihat benih Qi yang menyala di dantian tengahnya, dalam bentuk Bifang, melebarkan sayapnya. Qi tak berujung mengalir keluar dari dantiannya di beberapa anak sungai, mengalir deras di sepanjang saluran Ren Meridiannya. Ding Hao merasakan kekuatan agresif tumbuh di tubuhnya. Kekuatan ini bahkan lebih cepat, lebih agresif dan lebih bergejolak daripada Heaven Fire Qi. Itu berputar di dalam tubuh Ding Hao, membuatnya merasa tak terkalahkan, seolah-olah dia bisa membakar seluruh dunia. Dia membuka matanya, api yang tak berujung berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang bermandikan api. Kamu akhirnya bangun, Nak. Jika kamu tidak segera bangun, rencana kita akan gagal. Teriakan tidak sabar Paman Tiansu terdengar di telinganya. Ding Hao mencabut api di sekujur tubuhnya, melihat ke langit, dan menemukan bahwa matahari merah sedang terbenam di ufuk barat. Sehari telah berlalu, Ding Hao terkejut. Dia ingat ketika dia pertama kali mulai mengintegrasikan esensi darah Bifang, seharusnya saat itu sekitar fajar. Kini, matahari merah sedang terbenam di barat. Lebih dari 20 jam pasti telah berlalu. Satu hari, Paman Tiansu berseru berlebihan. Apakah kamu bercanda? Sudah 3 hari. Jika kamu tidak bangun, aku hanya bisa memasukkanmu ke dalam panci hitam dan membawamu bersama kami. Kita tertinggal jauh dari yang lain. Jika keadaan terus seperti ini, semua timbunan dewa di reruntuhan aula suci akan diambil oleh yang lain. Kami tidak akan mendapatkan apapun. 3 hari, Ding Hao terkejut. Apakah itu sudah lama sekali? Segera, dia mengeluarkan satu set pakaian dan memakainya. Ding Hao tidak punya waktu untuk merasakan kekuatannya setelah mengintegrasikan esensi darah Bifang. Didorong oleh Paman Tiansu dan Evil Moon, dia bergegas melanjutkan perjalanannya. Awalnya, Master Pedang dan Master Pedang ingin berbicara dengan Ding Hao tentang perubahan pedang berkarat itu, tapi sekarang, sepertinya mereka harus menunda pembicaraan tersebut. Ding Hao juga perlahan merasakan kekuatan baru di tubuhnya. Setelah mengintegrasikan esensi darah Bifang, setelah Ding Hao mengaktifkan sihir Beast Transform, dia bisa berubah menjadi Bifang dengan kemampuan mengendalikan api. Dia juga bisa terbang dengan kecepatan Bifang, menempuh perjalanan beberapa ribu kilometer dengan setiap luncuran sayap, dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini pasti berguna untuk bepergian atau melarikan diri. Guk, guk, guk. Tiba-tiba terdengar gonggongan anjing. Hah, dari mana asal anjing ini? Ding Hao bingung. Meong, itu hewan peliharaan baruku. Evil Moon, si kucing gendut, dengan bangga memamerkan teman barunya. Evil Moon mengeluarkan seekor anak anjing hitam, tidak lebih besar dari telapak tangan, dari ruang penyimpanan di perutnya. Anak anjing yang tercekik itu sudah memutar matanya. Itu adalah anjing asli yang paling biasa, gemuk dan lucu. Tercengkeram dalam cakar Evil Moon, ia mengayunkan anggota tubuhnya yang gemuk, tidak mampu melepaskan diri dari genggaman kucing itu. Seekor anak anjing lapangan Cina yang diadopsi oleh seekor kucing. Meong, lucu sekali, bukan? Bulan jahat sangat bangga. Wajah Ding Hao menjadi gelap, dan dia merasa kucing kecil gemuk ini menjadi semakin konyol. Bukankah kucing dan anjing adalah musuh lama? Siapa yang pernah mendengar kucing memelihara anjing peliharaan? Ini lebih menyimpang dari apa yang biasa dilakukannya, menyerukan manusia untuk memanjakannya. Guk, 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 anjing hitam kecil itu berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari cakar iblis Evil Moon. Ia menjulurkan lidah ungu yang menjuntai, terengah-engah. Dari mana asal anak anjing ini? Mengapa Anda tiba-tiba ingin memelihara seekor anjing? Ding Hao bingung. Saat kamu sedang berlatih seni bela diri, aku mengambilnya di suatu tempat dekat perkemahan. Entah dari mana asalnya, Evil Moon menjawab dengan santai. Ding Hao tidak bisa berkata-kata, tapi dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru saja menyimpannya di Space Bug? Ya, mengeong. Ada yang salah dengan itu. Evil Moon memijat anak anjing hitam itu seperti sedang menguleni lumpur. Awalnya, Ding Hao tidak bisa berkata-kata. Lalu dia berkata, kamu hanya bisa memasukkan benda mati ke dalam kantong luar angkasa. Jika Anda memasukkan makhluk hidup ke dalamnya, mereka akan mati lemas.
Space Bug telah disempurnakan olehnya secara pribadi, dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Menyempurnakan ini hanyalah latihan pemanasan untuk Ding Hao, dan bahan yang dia gunakan juga tidak langka, jadi ini bukanlah wadah ruang kelas atas. Tidak ada udara di dalamnya, dan makhluk hidup yang tersisa di dalamnya pasti akan mati lemas setelah beberapa waktu. Kata siapa, aku sudah meninggalkannya di sana selama 2 hari, dan masih baik-baik saja, bukan? Evil Moon memutar matanya dengan nada mencemooh. Ding Hao tertegun sejenak, lalu memikirkan pertanyaan lain. Anak anjing hitam ini baru saja dikurung di dalam tas luar angkasa, namun mengapa mereka masih bisa mendengar gonggongannya melalui tas? Mungkinkah? Jantung Ding Hao berdetak kencang. Dia melambaikan tangannya dan mengambil anak anjing hitam itu dari cakar Evil Moon. Meo, jangan ambil mainanku, Evil Moon bergegas mendekat, tapi dikirim terbang oleh Qi Ding Hao. Guk-guk, anak anjing hitam itu berjongkok di telapak tangan Ding Hao, menggonggong dengan jelas dan keras. Ia menganggap Ding Hao sebagai penyelamat yang telah menyelamatkannya dari cakar iblis bulan jahat. Lidah kecilnya yang berwarna ungu menjilat telapak tangannya erat-erat, ekor hitam kecilnya bergoyang-goyang seperti kincir angin yang berputar. Meski tampak seperti anak anjing hitam biasa, mata hitamnya yang seperti oniks tampak jernih seperti mata air pegunungan yang tenang di akhir musim gugur. Tatapannya dari sudut 45 derajat memiliki kemurnian yang memilukan di dalamnya, seperti kristal di bawah matahari, membuat semua orang terpesona melihatnya sekilas. Ding Hao melepaskan indera surgawinya dan memeriksa tubuh anak anjing hitam itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Itu memang anak anjing lapangan Tiongkok biasa. Mungkinkah dia salah menebak? Namun mengapa anak anjing yang baru lahir ini muncul di tempat berbahaya seperti hutan penguburan tulang? Di tempat yang mengerikan ini, bahkan seekor semut pun dapat melahapnya dalam 10 menit, meninggalkannya sebagai tumpukan kulit. Biarkan aku melihatnya. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, Paman Tiansu mengambil alih anak anjing hitam itu dengan sangat serius. Dia dengan hati-hati memeriksa anak anjing itu sekali, mengangguk, dan berkata sambil berpikir, ya, memang benar. Ding Hao sangat senang dan bertanya, apa yang Anda temukan, senior? Paman Tiansu terlihat serius, sesuatu yang jarang terjadi baginya. Dia berkata, saya menemukan sesuatu. Apa yang kamu temukan? Ding Hao bertanya dengan cemas. Mungkinkah anak anjing hitam ini benar-benar spesies langka di tanah tanpa asuhan? Paman Tiansu terkekeh dan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa itu adalah anak anjing prematur. Hah? Ding Hao tidak menjawab sejenak. Apakah kamu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan prematur? Ibunya melahirkannya lebih awal. Iya, belum sepenuhnya berkembang di dalam rahim ibunya. Paman Tiansu memandang Ding Hao seolah-olah sedang melihat orang idiot. Ding Hao hampir terjun ke dalam hutan hijau tak terbatas di bawah. Tentu saja aku tahu apa artinya prematur, tapi setelah memeriksanya dalam waktu yang lama, kamu hanya sampai pada kesimpulan yang tidak berguna. Apakah kamu, Paman Tiansu, juga bayi prematur? Seolah dia sedang membaca pikiran Ding Hao sekilas, Paman Tiansu melanjutkan dengan nada yang sangat menghina, maksudmu kamu bahkan tidak memahami ini. Anak anjing ini mungkin memiliki asal-usul yang luar biasa, atau memiliki garis keturunan yang sangat mulia. Kalau tidak, ia tidak mungkin muncul di hutan penguburan tulang yang mengerikan ini. Namun karena beberapa alasan, ia tidak berkembang sepenuhnya di dalam rahim, sehingga tidak mewarisi garis keturunan sama sekali, sehingga menyebabkan kelainan bawaan. Ia ditakdirkan menjadi orang lemah yang menyedihkan. Saat itulah Ding Hao mengerti apa yang dimaksud Paman Tiansu. Ding Hao mengambil anak anjing hitam itu dari Paman Tiansu dan memperhatikan anak kecil itu mengibaskan ekornya dengan erat sambil menjilati telapak tangannya. Sensasi gatal dan hangat membuat Ding Hao merasakan sesuatu yang aneh tiba-tiba menarik hatinya. Itu jelas merupakan makhluk yang menyedihkan. Ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Ditakdirkan untuk mengalami nasib tragis pada saat ia dilahirkan. Tapi yang jelas, ia tidak tahu apa-apa tentang nasibnya sendiri. Itu hanya mencoba mengambil hati Ding Hao, mencoba menyenangkannya secara naluriah. Yah, kamu beruntung bisa bertemu denganku. Aku akan membawamu keluar dari hutan penguburan tulang. Jika kamu tinggal di sini, aku khawatir binatang buas itu akan menjamumu makan malam sebelum gelap. Hati Ding Hao tersentuh. Ding Hao mengembalikan anak anjing hitam itu ke Evil Moon, dan menyuruh kucing itu merawatnya dengan baik tanpa menyiksanya.
Begitu mereka keluar dari hutan penguburan tulang, dia akan menemukan keluarga yang dapat dipercaya untuk mengadopsi anak anjing tersebut. Ini, Meong, peliharaanku. Saya tidak akan memberikannya. Evil Moon dengan hati-hati memeluk anak anjing hitam itu dan memamerkan taringnya ke arah Ding Hao. Ding Hao mengabaikannya. Kucing gemuk ini hanya punya semangat 3 menit untuk melakukan segalanya. Dia percaya bahwa setelah beberapa hari, Evil Moon akan kehilangan minat pada anak anjing hitam ini. Ayo cepat, Paman Tiansu mendesak dengan tidak sabar. Mereka telah membuang terlalu banyak waktu menunggu Ding Hao mengintegrasikan esensi darah Bifang, dan tertinggal jauh di belakang kelompoknya. Jika keadaan terus seperti ini, dan jika orang lain sampai di sana lebih dulu dan menemukan reruntuhan aula suci, mereka akan kalah. Kedua pria dan kucing itu mempercepat. Pada akhirnya, Ding Hao hanya mengeluarkan sepeda motor Ki tahap beta miliknya, Black Lightning. Mobil itu bergemuruh seperti sebuah motor, ketika 2 jalur api yang panjang menyembur keluar dari mesinnya, membawa Paman Tiansu dan Raja Iblis, Evil Moon, pergi. Ia berlari secepat kilat jauh ke dalam hutan penguburan tulang. Black Lightning memang sangat cepat. Seperti sambaran petir seperti namanya, ia melesat menembus langit yang sedikit mendung. Binatang raksasa yang menakutkan terus keluar dari hutan tanpa batas di bawah, mencoba menelan Black Lightning. Ding Hao tertawa terbahak-bahak dan menggerakkan sepeda motornya, melakukan segala macam gerakan yang sulit. Di udara, dia melakukan selip yang indah, mempercepat dan melayang lagi untuk menghindari mulut-mutan binatang buas yang mengerikan ini, berlari dengan liar sepanjang jalan. Dia merasa sangat puas. Itu seperti balap mobil sembrono di jalan raya di kehidupan sebelumnya, atau memainkan simulasi. Permainan sepeda motor yang penuh kekerasan. Dia sudah lama berada di dunia ini, dan kenangan tertentu tentang kehidupan sebelumnya perlahan-lahan kabur. Akhirnya, Ding Hao menemukan perasaan yang familiar. Paman Tiansu berteriak eksentrik di kursi belakang, rambut abu-abunya yang acak-acakan berkibar tertiup angin kencang. Dia sangat menikmati perasaan ini. Mendengus, suara gemuruh menggelegar ke langit dari lautan pepohonan tak berbatas di bawah. Seekor babon emas raksasa dengan 6 lengan dan taring besar menyerupai parang dingin bergerak maju untuk menyerang Black Lightning. Ding Hao bergegas menuju babon emas tanpa mengelak. Tepat ketika dia hendak mencapai babon itu, dia mencengkeram salah satu bemper depan Black Lightning, menarik keluar bemper perak dengan pukulan backhand. Cahaya dingin muncul. Ternyata itu adalah pedang raksasa yang panjang bab 699 medan perang di reruntuhan. Ternyata 20 bumper perak di bagian depan Black Lightning adalah pedang Ki yang panjang dan bermutu sangat tinggi. Ding Hao memegang pedang panjang di tangannya, mengaktifkan Ki-nya, dan melakukan tebasan backhand. Tubuh besar babon emas raksasa langsung terbelah menjadi 2 seperti selembar kertas. Petir hitam menerobos celah itu, dan angin kencang memisahkan kedua bagian raksasa itu. Darah berceceran seperti menuangkan air laut merah, mewarnai lautan pepohonan dan daratan yang tak terbatas menjadi merah. Hanya setelah petir hitam berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menghilang ke cakrawala yang jauh, barulah babon emas, yang kekuatannya sebanding dengan setengah kaisar bela diri, jatuh ke tanah setelah terpecah menjadi 2. Segera, ia dimakan oleh serangga, semut, dan binatang buas di hutan gelap, hanya menyisakan tulang putih. Fenomena seperti itu bisa dilihat di mana-mana di hutan penguburan tulang. Di bawah kanopi hijau yang indah dari mahkota pohon, tulang-tulang putih aneh yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk seperti gundukan, di atas dan di bawah tumpukan daun-daun berguguran dan humus. Itu tampak sama mengerikannya dengan lautan tulang putih. Ini adalah, Ding Hao tiba-tiba merasakan aura agresif yang kuat menyerang wajahnya dari depan. Ada juga ratusan fluktuasi aura yang kuat. Di hadapannya terdapat api yang belum sepenuhnya padam, asap hitam pekat mengepul seperti sinyal asap. Sebagian besar hutan telah terbakar menjadi abu, bebatuan gunung hancur dan retakan terbuka di bumi. Lava merah cair terus mengalir keluar dari celah ini. Di kejauhan muncul lubang pembuangan besar, dengan banyak batu karang di dasarnya. Lubang ini pasti bekas danau, airnya menguap seluruhnya karena kekuatan sihir yang mengerikan. Kerangka ikan raksasa sepanjang beberapa ratus meter dapat dilihat di mana-mana. Ini pasti bekas medan perang. Para dewa yang kuat pernah bertempur sengit di sini. Setelah mengamati beberapa saat, Paman Tiansu sampai pada kesimpulan ini. Ding Hao melepaskan Divine Sense-nya, menyelidiki dengan cermat. Memang benar, di dalam lubang ini,
seseorang dapat mendeteksi lebih dari selusin jejak kekuatan yang sangat berbeda. Di antara mereka, 7 anggota klan manusia, dengan kekuatan setidaknya di atas kaisar bela diri tingkat menengah. Ada juga banyak kaisar agung bela diri. Dari 11 aura milik klan iblis, ada aura Raja Iblis, Kaisar Iblis, dan bahkan orang suci iblis. Apakah para ahli klan manusia dan klan iblis memulai perang di sini? Ini adalah tebakan Ding Hao. Hutan di depan mereka berantakan sekali, seperti pemandangan setelah hari kiamat. Para dewa yang benar-benar kuat itu pasti telah berjuang dalam pertempuran hidup dan mati yang putus asa di sini. Ada yang tidak beres. Ada aura di sini. Itu bukan milik klan manusia, juga bukan milik klan iblis. Aura ini sangat menakutkan. Mungkinkah itu aura yang ditinggalkan oleh beberapa raja agung dari spesies yang masih hidup di tanah tanpa asap? Ding Hao tiba-tiba mendeteksi sesuatu. Paman Tiansu memeriksa sekeliling mereka dengan cermat sekali, dan akhirnya kembali. Dia berkata dengan wajah serius, seekor binatang buas dari spesies yang masih hidup di tanah tanpa noda telah mati di sini. Kekuatannya tidak kalah dengan Bifang, binatang biduk ilahi itu. Ia dibunuh oleh penguasa klan manusia dan klan iblis yang mengepungnya. Kesimpulan ini bertepatan dengan penemuan Ding Hao. Tapi kenapa tidak ada jejak binatang raksasa di sekitarnya? Kehadiran macam apa itu? Ding Hao bingung. Tidak kalah dengan kekuatan seorang Bifang. Ini terdengar sangat mengejutkan. Paman Tiansu menggelengkan kepalanya. Dia sendiri tampaknya tidak yakin. Tubuh binatang eksotik pada level ini pasti penuh dengan harta karun. Karena mati dalam pengepungan, jenazahnya pasti segera diukir, tanpa meninggalkan jejak apapun. Saya pikir tubuhnya pasti telah dibagi oleh tuan dari klan manusia dan klan iblis. Setelah dia mengatakan ini, Paman Tiansu menatap Ding Hao dengan sedih. Ini semua salahmu. Jika aku tidak menunggumu, aku akan mengejar ini dan mengambil beberapa harta untuk diriku sendiri. Ingat, nak, kamu berhutang satu padaku. Ini juga penting. Ding Hao mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata tentang lelaki tua serakah ini. Tapi ini agak aneh. Bau aura ini, Paman Tiansu mengernyitkan hidung seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Lalu dia berkata, seharusnya tidak terjadi seperti ini. Apa yang telah terjadi? Apa maksudmu? Ding Hao bertanya. Saya selalu merasa bahwa aura yang tersisa dari Raja Spesies yang bertahan hidup ini sangatlah kuat dan agung, setidaknya pada tingkat orang suci agung. Secara logika, para ahli itu tidak mungkin bisa membunuhnya. Bahkan jika ia tidak bisa mengalahkan mereka, ia masih bisa melarikan diri. Saya tidak mendeteksi aura formasi besar apapun di sekitarnya. Bagaimana tuan dari dua klan itu membunuh makhluk ini dengan begitu mudah? Tiansu sedikit bingung. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Buho, guk, seberkas cahaya hitam terlepas dari pelukan Raja Iblis, bulan jahat, dan menyerbu ke dalam lubang di bawah. Ia melolong terisak-isak, berduka dengan suara serak di sekitar batu hitam. Itu adalah anak anjing hitam itu. Ding Hao, Tiansu, dan Evil Moon semuanya tercengang. Anak kecil ini, bagaimana dia bisa lepas dari genggamanku? Dan itu bisa terbang. Bulan jahat sedikit terperangah. Ia memegang erat anak anjing hitam itu di pelukannya. Bagaimana anak kecil ini, yang tidak memiliki fluktuasi energi di sekujur tubuhnya, bisa melepaskan diri dari cengkramannya, terbang ribuan meter seketika melintasi langit. Itu bisa terbang, dan tidak lebih lambat dari sayap malaikat bulan jahat. Tiansu dan Ding Hao perlahan bertukar pandang, dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Keduanya telah memeriksa anak anjing hitam itu dengan cermat sebelumnya, dan tidak merasakan fluktuasi energi apapun di tubuhnya. Dari penampilannya dan kekuatan darah serta ki-nya, mereka yakin bahwa itu hanyalah anak anjing biasa, lemah dan menyedihkan, tanpa kekuatan garis keturunan sedikit pun di tubuhnya. Lalu bagaimana mereka bisa menjelaskan pemandangan ini di depan mata mereka? Tubuh mereka bersinar, dan mereka turun ke dasar danau yang menguap. Buho, guk, anak anjing hitam itu tampak gila, berlari dengan terhuyung-huyung dan tergila-gila di sekitar batu hitam. Tubuhnya sangat lemah sehingga terus tersandung, air mata hitam seperti oniks jatuh ke tanah, satu demi satu. Ding Hao mengamati sekelilingnya dengan cermat. Dasar lubang tempat para ahli menguapkan. Seluruh air danau sebagian besar ditutupi dengan kristal karang berwarna-warni. Pohon-pohon karang ini mengandung unsur kekuatan air yang melimpah,
dan juga dapat dianggap sebagai sumber daya budidaya. Namun setelah mengalami pertempuran yang menggemparkan bumi tersebut, unsur air pada pohon karang tersebut telah menguap seluruhnya. Meski tampak cantik di luar, mereka telah kehilangan nilai kultivasinya. Para ahli di atas alam primordial tidak akan peduli dengan pohon karang seperti itu, bahkan jika mereka dapat menukarnya dengan emas. Dikelilingi pepohonan karang yang indah berwarna-warni, bongkahan batu hitam itu berbentuk lonjong seperti telur besar. Kelihatannya sangat tidak mencolok, bahkan agak jelek, dengan permukaan yang kasar. Saat Ding Hao membelainya dengan telapak tangannya, terasa sedikit panas karena terkena sinar matahari. Bongkahan batu hitam ini sepertinya bukan berasal dari bawah air, namun muncul di gugusan pohon karang ini. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi di sini? Ding Hao dan Tiansu memikirkan hal yang sama. Namun, dari kelihatannya, itu terlihat biasa saja. Anak anjing hitam itu meratap dengan sedih. Tetesan air mata jatuh ke tanah. Ia berlari mengitari batu dengan liar, seolah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Tiansu meletakkan satu tangannya di atas batu hitam itu, menutup matanya untuk menyelidikinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak dapat mendeteksi apapun. Itu hanya batu biasa, Paman Tiansu sangat kecewa. Ding Hao menghampiri dan mengambil anak anjing hitam itu. Dia meletakkan satu tangannya di atas batu hitam itu, dan Divine Sense-nya yang beriak perlahan menyerbu bagian dalamnya. Dia dapat melihat tekstur batuannya yang sangat halus, primitif dan sederhana dalam segala aspeknya, seperti batuan yang telah lapuk selama puluhan juta tahun. Sepertinya tidak ada yang aneh dengan hal itu. Dia memindai bagian dalam batu dengan Divine Sense-nya lebih dari 10 kali, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Menyerahlah, kawan kecil. Berhentilah berpura-pura menjadi master. Bagaimana kamu bisa menemukan sesuatu jika aku tidak bisa? Paman Tiansu berkata dengan nada menghina, ini tidak lebih dari batu biasa. Jika ada sesuatu yang ajaib di dalamnya, apakah ia masih tergeletak di sana, menunggu kita? Ini memang terdengar logis. Para ahli yang baru saja bertarung di sini semuanya adalah pahlawan di negeri mereka sendiri. Tidak ada kekurangan ahli tingkat Sein yang tiada taranya. Jika memang ada sesuatu yang istimewa pada batu hitam ini, meski hanya sedikit, mereka pasti sudah mengambilnya sejak lama. Hal ini tidak akan ditinggalkan di sini. Tapi, intuisi Ding Hao mau tidak mau merasakan sesuatu yang aneh pada batu besar ini. Sejak dia mulai mempraktikkan pikiran penting dari metode pertarungan tak terkalahkan, dia tidak hanya mengintensifkan indera ilahi, tetapi juga intuisinya. Dia samar-samar bisa mendeteksi banyak hal yang sangat aneh, bahkan yang hampir tidak terlihat. Intuisi ini telah membantu Ding Hao berkali-kali, dan dia yakin itu benar. Apalagi reaksi anak anjing hitam ini juga cukup aneh. Setelah mengamati beberapa saat, Ding Hao masih tidak mendeteksi apapun. Anak anjing hitam itu masih meronta, ingin menerkam batu hitam itu. Ding Hao merenung sejenak dan membuka telapak tangannya. I Ching Qi meresap di udara, dan pedang panjang kristal es yang diukir dengan tulisan muncul di tangannya. Dia menebas batu hitam itu dengan pukulan backhand. Dentang, suara aneh benturan logam terdengar. Pedang panjang kristal es dengan tulisan pecah menjadi banyak pecahan. Ding Hao menarik napas dalam-dalam, sangat terkejut. Pedang prasasti panjang yang dipadatkan oleh Hell Ice Key miliknya sekeras berlian yang dibentengi, dan kekuatannya sama kuatnya dengan senjata magis tingkat tinggi. Namun ia tidak dapat menghancurkan batu biasa ini. Paman Tiansu tertegun dan terkejut. Wajahnya berseri-seri gembira, seperti baru saja menemukan benua baru. Dia melemparkan panci hitam besar itu ke batu hitam itu dengan keras. Percikan terbang kemana-mana, bergemuruh seperti guntur. Ya ampun, ini sangat sulit. Paman Tiansu menunjukkan mulutnya yang penuh gigi kuning. Panci hitam besar itu hampir terlepas dari tangannya. Bintik di antara ibu jari dan jari telunjuknya pecah dan mengeluarkan darah. Tiansu memiliki kekuatan yang tak terduga, dan pot hitam besar itu bahkan lebih misterius. Bahkan Bifang, binatang biduk ilahi, dengan cepat dimurnikan di dalamnya. Namun batu itu juga tidak dapat memecahkannya. Wah, kenapa susah sekali. Batuan ini luar biasa. Apakah ada harta berharga di dalamnya? Hahaha, apakah kita akan menjadi kaya? Paman Tiansu tidak marah tapi gembira. Dia berjalan mengitari batu hitam itu sambil meneteskan air liur. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia kini yakin bahwa batu itu sungguh luar biasa.
Serang dengan pedang berkarat. Suara master pedang bergema di benak Ding Hao. Ding Hao mengangguk, memanggil pedang berkarat itu, dan menyuntikkan sedikit ki ke dalamnya, menebas dengan backhand bab 700 rib anjing surgawi berkepala 3. Tanda seru, batu hitam oval itu akhirnya terbelah menjadi 2. Kilatan cahaya merah melonjak ke langit dalam sekejap. Kekuatan agung dan luar biasa melonjak seperti kedatangan iblis. Ding Hao dan Tiansu hanya merasakan kekuatan luar biasa datang pada mereka. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat melawannya sama sekali dan segera dikirim terbang. Di saat yang sama, aroma yang memikat meresap ke udara. Meong, haha, wah, Raja Iblis, bulan jahat, berubah menjadi seberkas cahaya putih, segera menukik ke bawah di atas batu hitam yang telah terbelah. Ia telah menunggu dengan penuh perhatian di satu sisi, dan sekarang mempunyai kesempatan untuk menyerang. Kucing sialan, beraninya kamu merebut barang rampasanku. Paman Tiansu meneguk seteguk darah. Melawan luka-lukanya, dia terbang menuju pusat cahaya. Dia membuka mulutnya, dan seteguk gigi emas menjulang seperti kilat, menggigit cahaya merah tua itu. Ding Hao berputar dalam kehampaan untuk menghilangkan kekuatan getar, tetapi tidak mengejar harta karun itu. Intuisinya memberitahunya bahwa ada makhluk mengerikan yang bersembunyi di batu hitam ini. Saat berikutnya, meong, aduh, gigiku. 2 jeritan yang mengental terdengar. Evil Moon memantul seperti karung pasir, menghancurkan banyak pohon karang. Sementara itu, gigi emas Paman Tiansu jelas tidak biasa. Kecemerlangan mereka sedikit meredup. Ketika mereka terbang kembali ke mulutnya, lelaki tua berpenampilan kasar itu memegangi rahangnya, menjerit kesakitan. Batu besar hitam itu telah diiris rapi menjadi 2 di tengahnya. Anehnya, bagian luarnya hanya berupa lapisan tipis, tidak lebih tebal dari lebar jari. Bagian dalamnya berlubang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya warna-warni menyerupai kabut abadi, ketika gelombang api keberuntungan meledak, seolah-olah ada makhluk surgawi yang akan muncul. Ledakan cahaya merah ilahi yang terus-menerus inilah yang membuat gigi emas Evil Moon dan Paman Tiansu memantul kembali. Saat cahaya warna-warni yang tak berujung terpancar, bayangan merah perlahan muncul dari batu hitam. Aura mengerikan itu luar biasa, mengganggu ki langit dan bumi. Ding Hao tiba-tiba merasakan tekanan yang tidak terlihat di sini. Ki yang tak terlukiskan itu mengalir ke segala arah. Tubuhnya bergoyang, seolah-olah ada gunung kuno yang membebani dirinya. Seketika, udara tampak memadat menjadi rawa beku, dan warna kulit Ding Hao dan Tiansu berubah secara dramatis. Kekuatan ini setidaknya berada pada level Sein. Bahkan Ding Hao merasa semua tulang di tubuhnya akan hancur di bawah amukan gelombang pasang yang mengalir di atasnya. Dia hampir tidak bisa menerimanya. Itu adalah, mata Ding Hao membelalak. Monster, raksasa yang menyala perlahan muncul dari batu hitam yang terbelah. Awalnya, tingginya hanya beberapa meter, namun pada akhirnya, ia tumbuh menjadi binatang raksasa setinggi 1000 meter. Auranya sangat mencengangkan, seolah-olah iblis tertinggi telah turun ke bumi. Aura mengerikannya melonjak di alam ini, menyebabkan kibawaan langit dan bumi berubah dalam beberapa kilometer di sekitarnya. Ding Hao bahkan bisa merasakan kekuatan aturan di langit dan bumi berubah menjadi sedikit kacau. Binatang raksasa ini terlalu menakutkan. Ding Hao tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan pedang berkarat untuk melawan aura ini. Paman Tiansu mengangkat pot hitam di atas kepalanya, melepaskan lingkaran cahaya hitam, menyelimuti seluruh tubuhnya. Sosok Evil Moon berubah. Tingginya mencapai beberapa ratus meter, meringkuk di tempat itu seperti harimau raksasa. Sayapnya telah berubah menjadi bola cahaya putih suci, menyelimuti dirinya di dalam. Ini jelas merupakan salah satu makhluk paling mengerikan yang pernah dilihat Ding Hao. Di hadapan raksasa berkepala 3 ini, Ding Hao merasa dirinya lemah seperti semut. Sial, itu sebenarnya anjing surgawi berkepala 3. Tidak heran, teriak Paman Tiansu sambil mengangkat anak anjing hitam itu. Anjing surgawi berkepala 3, Ding Hao terkejut dan mengamati dengan cermat. Binatang raksasa ini memang berpenampilan seperti seekor anjing. Api merah berputar di sekitar kepala, leher, dan keempat kakinya. Keempat kakinya berotot, dan ekornya luar biasa besar. Semuanya memiliki 3 kepala. Ada kepala tengah dengan 3 mata, semuanya jernih, menarik, dan biru seperti laut. Di sebelah kanan, ada kepala dengan 1 mata. Mata ini berwarna merah seperti api, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Di sebelah kiri,
ada kepala lain dengan satu mata, memancarkan cahaya jingga yang tenang dan damai. Guk, guk, guk. Gonggongan sedih terdengar. Ding Hao terkejut saat mengetahui bahwa anak anjing hitam malang ini adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh, tidak seperti dia dan dua lainnya yang tertekan oleh aura anjing surgawi berkepala 3 ini, tidak dapat bergerak sama sekali. Air mata kristal jatuh dari matanya yang besar seperti oniks hitam. Kakinya yang gemuk dan kekar berusaha mati-matian untuk memanjat batu hitam yang terbelah itu, namun tergelincir ke bawah lagi dan lagi. Mungkinkah Ding Hao dan Tiansu memikirkan hal yang sama hampir bersamaan? Saat berikutnya, melolong di langit, anjing surgawi berkepala 3 berteriak, 3 kepala anehnya membuka mulut besar mereka. Seperti badai, gelombang suara menghancurkan pepohonan dan gunung yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan kehampaan mulai terdistorsi, terlihat dengan mata telanjang. Sebidang besar hutan purba dan pegunungan di sekitar lubang danau raksasa hampir seketika terbakar menjadi abu, berubah menjadi gurun tandus. Ding Hao dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka akan hancur dan terbakar pada saat itu juga. Pedang berkarat itu berdengung di tangannya. Kekuatan tertingginya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan secara spontan, tanpa Ding Hao mengaktifkannya. Panci hitam di tangan Paman Tiansu juga bersinar terang, hampir seperti ada dewa yang terbangun di dalamnya. Ia melepaskan cahaya hitam lagi dan lagi, seolah hendak menelan langit. Evil Moon menjerit, dan sayap malaikat putihnya sepertinya akan hancur. Ding Hao dengan panik mengaktifkan ki di tubuhnya sekaligus. Api surga dan es neraka menyembur ke dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Kedua ki yang melonjak ini melengkapi kekuatan Jade Instone di dalam tubuhnya. Akhirnya, dia menyingkirkan kekuatan penekan dari anjing surgawi berkepala 3. Sosoknya bersinar dan dia datang ke depan Evil Moon, melindunginya dengan kekuatan pedang berkarat. Tubuh Evil Moon menyusut dan kemudian duduk di bahu Ding Hao, membuka mulut dan mengaum, menatap binatang raksasa di langit itu. Guk guk, guk guk, anak anjing hitam itu berteriak cemas di samping batu hitam itu, seolah sedang melaporkan sesuatu. Anjing surgawi berkepala 3 berhenti berteriak, dan mata vertikal di tengah dahinya memancarkan cahaya biru tua yang menyala-nyala. Tatapannya menyapu Ding Hao dan yang lainnya, tapi tidak berhenti. Akhirnya, ia bertumpu pada anak anjing hitam yang tergeletak di tanah. Anak anjing hitam itu juga berhenti melolong dan memandang ke langit dengan mata berkaca-kaca. Sorot mata biru tua itu tiba-tiba menjadi lembut. Kedua makhluk yang ukurannya sangat berbeda itu saling memandang dari kejauhan. Ding Hao tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba merasakan tekanan di tubuhnya berkurang. Udara dipenuhi aura aneh yang tidak bisa dia jelaskan atau pahami, membuat semua orang merasa ingin menangis. Saat cahayanya berkedip-kedip, anjing surgawi berkepala 3 yang besar itu perlahan menyusut ukurannya. Pada akhirnya, ia tidak lebih besar dari anjing biasa. Kedua kepalanya di kedua sisi juga perlahan menghilang. Ia turun dari langit dan sampai ke sisi anak anjing hitam itu. Anjing surgawi berkepala 3 menundukkan kepalanya dengan lembut, menjulurkan lidahnya, dan menjilat anak anjing hitam itu dengan penuh kasih sayang. Setetes demi setetes, air mata kristalnya jatuh ke anak anjing hitam itu. Mungkinkah anak anjing hitam ini adalah keturunan dari anjing surgawi berkepala 3? Ding Hao sepertinya memahami sesuatu. Ada yang salah. Paman Tiansu tiba-tiba berseru, anjing surgawi berkepala 3 ini sudah mati. Mati. Ding Hao tercengang. Bagaimana mungkin? Baru saja, auranya yang mengesankan telah mendominasi langit dan bumi, meninggalkan rasa takut yang masih ada di hatinya. Bagaimana aura itu bisa berasal dari makhluk mati? Itu hanyalah sisa jiwa ilahi, terbentuk dari jiwa ilahi asli setelah anjing surgawi berkepala 3 mati. Paman Tiansu berteriak ketakutan. Ding Hao mengamati dengan cermat dan juga mendeteksi beberapa petunjuk. Tubuh anjing surgawi berkepala 3 memang agak redup, hampir tembus cahaya. Melihat ke seluruh tubuhnya, Ding Hao samar-samar bisa melihat pasir kuning di kejauhan. Itu bukanlah tubuh jasmani, hanya saja ketika manifestasi Dharma anjing itu muncul tadi, aura dan aktivitas ki-nya terlalu mengejutkan. Akibatnya, Ding Hao mengabaikan detail kecil ini dan tidak menyadari kebenarannya. Aha, aku mengerti. Blacky memang merupakan keturunan dari anjing surgawi berkepala 3. Anjing surgawi berkepala 3 adalah monster mitis yang aneh dalam legenda. Meskipun bukan salah satu dari 36 binatang biduk atau 72 binatang setan bumi,
ia memiliki garis keturunan yang mengerikan dan kekuatan yang brutal. Ia juga merupakan salah satu makhluk ganas di zaman Archean. Mereka bilang anjing surgawi berkepala 3 yang sudah dewasa bisa melahap matahari dan bulan, dan bahkan iblis. Anjing-anjing ini kemudian ditundukkan oleh Dewa Kematian dan menjadi penjaga satu-satunya jalan dari Hades ke alam fana. Ketiga kepala mereka masing-masing mewakili kesetiaan, pembunuhan, dan keberanian. Paman Tiansu berkata dengan keras, "Kami sudah mengetahui hal ini. Bisakah lelaki tua berpenampilan kasar sepertimu bersikap lebih lugas? Kamu selalu bertele-tele dan berpenampilan cabul," Evil Moon menyela dengan tidak puas. "Apa yang kamu tahu, dasar kucing busuk?" Paman Tiansu terus menjelaskan dengan penuh semangat. "Haha, aku sangat pintar dan gagah berani. Aku sudah tahu apa yang terjadi di sini. Jika aku tidak salah menebak, anjing surgawi berkepala 3 ini pasti datang ke pemakaman tulang. Hutan untuk melahirkan. Sejujurnya, hutan penguburan tulang dulunya hanya dihuni oleh spesies raksasa yang masih hidup di tanah tanpa noda. Tidak ada manusia atau iblis yang dapat ditemukan di sini. Itu adalah surga yang sempurna. Biasanya, sebelum binatang raksasa dari tanah tanpa asuhan ini melahirkan, mereka akan menjadi sangat lemah dengan kekuatan yang tersisa tidak lebih dari 1/10 dari biasanya. Mereka harus pergi ke tempat yang aman untuk menghindari musuh lama mereka. Hanya saja anjing surgawi berkepala 3 kurang beruntung. Ia memilih untuk datang ke hutan penguburan tulang saat ini, biasanya merupakan keputusan yang bijaksana. Tetapi kebetulan banyak sekali penguasa klan manusia dan klan iblis yang berada di hutan ini sekarang, mencari reruntuhan aula suci. Mereka pasti menemukan anjing ini ketika sedang lemah. Setelah menemukannya, saya yakin tuan dari kedua klan itu pasti sudah gila karena menginginkan harta karunnya, mengepung dan menyerang anjing ini tanpa mengindahkan konsekuensinya. Maka anjing surgawi berkepala 3 terbunuh. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan untuk mengirim Blackie keluar, ketika mereka dikelilingi oleh begitu banyak master. Sayangnya, karena cedera akibat pertempuran dan kelahiran prematurnya, Blackie tidak mewarisi sedikit pun bakat dari garis keturunan leluhurnya.